Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Rita, Bujile, masalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah luar biasa. Kita mulai ya kelas ini. Dibuka, udah standby semuanya. Sambil nunggu teman-teman yang lain hadir, karena memang sudah mendekati jam 8 kita buka kelas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita seperti biasa kelas akselerasi coaching 1 dan 2 dimulai. Dan ini biasanya kalau Jumat ini udah mulai pelaporan ya, hasil rekrutmen gitu ya, dari Ahad kemarin sampai ketemu hari Ahad lagi. Salat tersalat tercurahkan kepada baginda kita uswatun hasanah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, para tabiin dan tabiinnya, dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Untuk memulai pertemuan ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Harus lebih baik. Allahu Akbar. Urita kayaknya suaranya kecil deh. Masa ya? Coba. Ya kedengeran. Coba tes dulu Bu Jile, tes suaranya. Tes. Beneran? Tuh, kedengeran tuh. Udah kedengeran? Deket banget apa gimana? Ya, sambil mengingatkan nih yel-yel HNI-nya, kayaknya udah lama nih nggak yel-yel HNI ya. Biar tambah semangat lagi, biar tambah menggelora menuju milad gitu ya. 2 hari ini, Jumat Sabtu, dan pastikan teman-teman punya mimpi yang sama, dapat door prize ya. Amin. Door prize-nya lumayan gitu ya. Jadi walaupun online tetap ada door prize-nya juga, luar biasa HNI. Dan memang kalau yang belum terdaftar, malam ini terakhir ya, terakhir daftar tanggal 15 ini, pastikan diingatkan kembali kepada seluruh mitranya yang belum daftar milad, silahkan. Dan setelah miladnya daftar ya pastikan juga cek AVO-nya gitu ya, sudah dapat belum tiketnya gitu ya, terus sudah masuk belum di room miladnya gitu. Jadi luar biasa. Menuju milad, semangat ya, apalagi kali ini kita akan coba mengkupas bersama ibu-ibu hebat gitu ya, bersama mama yang sangat hebat gitu ya. Di sini kita sapa dulu nih dengan nilai HNI-nya ya. Siapa kita? HNI. Siapa kita? HNI. HNI. Sukses. HNI. Sukses. Tapi Siapa yang sukses? Kawan. Sukses. Oh, sukses. Tapi gitu ya. Alhamdulillah, barokallah nih. Malam ini ditemani 2 krucil nih. Luar biasa. Malam ini kan ada 3 kucil. Iya. Duduk dulu bentar. Ya, pertama nih yang saya memperkenalkan dulu 2 pemateri malam ini sangat luar biasa. Dan malam ini saya memang didampingi oleh para ibu-ibu, oleh mama yang tidak usah diragukan lagi ya di HNI kiprahnya gitu. Dan memang alhamdulillah sudah terbukti beliau ini memang pemilik pasar gitu ya. Pemilik pasar yang memang luar biasa, walaupun kita semua kayaknya background-nya buruk gitu ya, background-nya pekerja. Tapi akhirnya alhamdulillah dipertemukan dengan pembisnis yang memang bisnisnya tuh mulai dari rumah, bisnis rumahan tapi omset gedongan gitu ya, itu terasa banget gitu, itu nyata banget gitu. Alhamdulillah
kita berada di keluarga Hendy yang sangat luar biasa, yang terus berproses gitu ya menuju kesuksesan berikutnya. Dan pastikan juga mitra kita semua juga sukses ya, karena kesuksesan kita intinya perannya seorang para mitra kita, tim solid kita yang memang terus kita perdayakan gitu ya secara ekonomi, secara karakter, secara ukhuwah, itu memang hanya ada di bisnis KNI. Itu yang saya rasakan. Baik, pembicara pertama yaitu Bu Rita Jahrudin. Ya, Bu Jule, Bu Rita dulu ya, Bu Jule ya. Bu Rita dulu gitu ya. Dia akan membedah, akan mengupas, akan membedah produk yang memang beliau itu kalau ngomongin produk, pokoknya bahasa Betawinya tuh takluk banget dah dengan omongan dia, dengan bahasanya dia. Gak tahu caranya gimana. Pokoknya kalau ngomongin produk, kalau sama Bu Rita susah nolaknya gitu ya. Susah deh nolaknya. Pokoknya mah harus dapet, kudu dapet, yakin bisa, pasti bisa. Itulah karakter seorang Bu Rita Jahrudin yang memang jago closing gitu ya. Terutama stokis nih, beliau ini kalau ngomongin closing stokis, wah luar biasa. Saya juga kalah gitu ya. Ya apalagi kalau udah bedah produk pastinya jago gitu. Karena inti dari bisnis kita memang di produk. Di produk gitu artinya produk yang berbicara gitu. Produk yang memang nggak usah ngomong gitu kitanya, tapi ada produk ya pastinya jadi ngomong gitu ya. Iya. Nah, kayak gitu. Jadi produk ini suatu memang kebutuhan kita, real kita ada di bisnis saya ini adalah adanya produk real banget gitu ya. Kali ini pembicara pertama saya serahkan kepada Bu Rita Jahrudin. Mangga dikupas tentang produk yang mau dibedahnya apa aja nih Bu Rita? Malam ini saya mau bedah sabun kolagen, Ya, minyak zaitun, Masya Allah. susu kambing. Iya, iya. Nih. Keren gitu ya. Silakan waktu dan tempatnya Bu Rita untuk bedah produk. Baik, terima kasih Bu Tati. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati mentor kita Bu Nur Hayati dan Pak Isa Medlar serta Bu Tati ya, walaupun crossland malam ini kita dipasangin berdua ya Bu Tati ya. Sip, selalu dipasangkan, tenang aja. Jangan-jangan sehotel sekamar juga nih. Bisa nggak tidur kita kalau sekamar. Iya beneran. Ngomonginnya sukses terus ya. Gitu. Alhamdulillah pada malam hari ini saya kebagian bedah produk ya. Salah satunya minyak zaitun, kolagen, EGM dan greenwash. Ini semua produk-produk yang kita pakai setiap hari di rumah ya. Masya Allah ini produknya ini keren banget. Yang pertama saya mau bedah kolagen dulu ya, bedah kolagen nih. Saya sudah tidak usah memperkenalkan diri lagi ya, karena tadi Bu Tati udah ngenalin saya di awal ya. Saya Bu Rita Jahrudin, anak saya 5. Boleh dikenalin lagi, boleh. Kenalin lagi ya. Anak saya 5 gitu ya. Anak 5 yang pertama udah kuliah semester 7, yang kelima baru 4 tahun gitu. Yang kelima 4 tahun gitu. Jadi HNI sungguh luar biasa ya, walaupun saya punya anak 5, tapi bisa menjadi LED di saat pandemi gitu.
ada iklan. Jadi walaupun di saat pandemi produk HNI sangat diterima sekali ya para sahabat ya. Di sini ada 35 peserta nih yang hadir. Jadi semua produk malu ada iklan anak saya. Biasanya ibu-ibu walau pandemi kadang suka bingung ya untuk demoin produk ya. Ya Ibu ya. Bingung nggak? Iya, Bingung ada ya. yang bingung, ada yang enggak, tergantung orangnya. Ya. Walaupun sekarang sedang pandemi ya, yang lakunya produk kesehatan, nah semua kan pasti tetap mandi ya. Jadi semua yang hadir nih, Ibu dan Bapak nih yang hadir sudah pada tahu cara demonya sabun kolagen? Nah, kita akan demoin ya. Yang biasanya kita kalau pakai sabun kolagen kan langsung di tangan ya, pakai air kan, gitu. Kalau sekarang nih ada triknya. Nih. Jadi triknya cuma dicelupin aja ke air. Tapi nggak usah semua sabunnya celupin. Hanya separuh aja. Tuh. Untuk demo sabun kolagen. Biasanya kalau bapak-bapak itu kan senangnya bagaimana caranya dapat penghasilan gitu. Tapi sebenarnya ini ilmunya demo, kekuatan kita ada di demo. Karena kalau udah didemoin berarti orang udah tahu manfaat produknya. Lupa ngecas laptopnya. Luar biasa ya. Karena memang berita nih luar biasa yang saya tahu gitu ya. Kalau di tokonya tuh nggak pernah sepi gitu ya. Karena beliau ini termasuk yang dekat dengan mitra gitu. Jadi kalau mitranya suruh kumpul tuh cepet banget gitu. Karena memang jadi jagoan kampung. Tidak puyang-puyang gitu ya kalau mitranya ngumpul-ngumpul gitu ya. Alhamdulillah punya mitra yang deket-deket, barokah. Lanjut Bu Rita. Ya. Jadi sahabat HNI untuk demo kolagen ini simpel banget nih. Biasanya ini yang pakai biasa kolagen itu kan anak-anak ABG ya. Jadi sebenarnya enggak juga, emak-emak juga, bapak-bapak juga pakai sabun kolagen. Nah, tempo hari saya presentasi ya di rumah mitra itu sabun yang biasanya batangan seperti ini. Saya suka belah, saya potong nih menjadi 30 bagian. Saya potong-potong tuh. Nah, ini sebenarnya inisiatif dari anak saya yang kuliah. Kenapa? Karena biasanya kalau anak yang kuliah itu, anak sekolah, kan kantongnya tipis. Jadi kalau beli segini, kemahalan. Nah, jadi sekarang ini saya kasih solusi ke anak saya saya potong 4. Jadi dapat untungnya, dapat juga poinnya gitu kan, untung langsung dan cashback bulanannya gitu kan. Nah, ini biasanya saya suka demoin ke para mitra. Nah, biasanya saya suka demoin ke ibu-ibu majelis taklim tuh. Kalau ibu majelis taklim kan seneng banget ya, seneng banget kalau mukanya kelihatan lebih glowing. Tapi yang murah, nggak mau yang mahal gitu. Kita cukup potong satu ini aja, dipotong 50 bisa kecil-kecil. Karena untuk demo doang, kasih tahu manfaatnya, bener nggak apa yang kita omongin. Kadang kita suka bawa produk banyak, sehingga orang berpikir kita itu suka dibilang dagang. Nah, pernah kan Ibu dan Bapak, pasti kalau bawa produk, presentasi, orang mindsetnya langsung dagang, sales, gitu kan. Nah, padahal sebenarnya kita itu hanya ingin ngasih tahu manfaat produk yang kita bawa, gitu. Kasih tahu manfaatnya, kegunaannya apa, dan caranya bagaimana produk yang kita bawa itu digunakan. Nah, biasanya saya langsung ke muka. Saya demoin. Itu biasa kalau kita demoin sabun kolagen itu pasti laku. Nggak mungkin nggak laku gitu.
Makanya sebenarnya kalau presentasi, saya suka demoin 2 atau 1 produk itu rugi. Gitu. Misalnya saya demoin zaitun. Zaitun saya minum. Ini laku zaitun. Kolagen laku, cuma 2 doang yang laku, yang lain enggak. Makanya saya pengennya kalau presentasi itu kalau bisa didemoinnya 10 produk. Biar 10 produknya laku gitu. Tapi selalu dikasih waktu, ya kan? Apalagi LED ya Bu Tati. Kalau ngomong 5 menit, ya mana bisa. Mana bisa ngomongin produk 5 menit gitu kan. Satu aja ini udah bisa 10 menit gitu. Gitu. Makanya saya pengennya kalau presentasi itu dikasih waktu sebentar, produk yang mahal yang saya keluarin gitu. Biar poinnya banyak, untungnya juga banyak gitu. Kalau cuma kolagen kan poinnya nggak seberapa. Ya kan? Nah, poinnya nggak seberapa. Terus kalau zaitun juga poinnya cuma 10. Saya harus ngejual 50 botol. Ya kan? Biar poinnya banyak. Kalau cuma 10 kan 100 poin cuman. Kalau 50 kan hampir 600 poin, bisa 500 poin gitu kan. Itu bisa jadi poin pribadi kita gitu. Jadi kekuatan HN itu sebenarnya di demonya gitu. Bukan kita pandai ngomong sebenarnya. Kalau kita pandai ngomong ya pasti orang mindsetnya ya namanya juga sales, marketing. Pasti harus pandai untuk berbicara gitu. Walaupun dulu sebenarnya saya paling susah gitu kalau untuk ngomong gitu ya. Tapi setelah kita demoin ini kolagen langsung semua langsung minat. Apalagi pas di muka itu kenyal banget. Dan pastikan kita harus tahu manfaatnya. Kalau kolagen semua pasti udah tahu kan ya, untuk kulit lebih cerah, kulit kenceng, ya kan? Nah, makanya didemoin. Dan itu langsung banyak yang konsumsi, banyak yang beli. Nah, kalau zaitun juga sama. Nah, zaitun. Sebenarnya saya kalau sama zaitun itu sebenarnya paling nggak suka ya, karena trauma. Trauma kenapa? Karena waktu acara saya itu disuruh maju, disuruh minum zaitun. Padahal saya itu paling nggak suka gitu ya. Paling nggak suka. Mungkin karena eh, badan saya paling gede, jadi saya disuruh minum gitu ya, biar langsing gitu ya. Karena saya emang pengen banget itu ya langsing, jadi saya maju, saya minum nih zaitun. Caranya langsung aja dibuka, buat didemoin ya. Kalau di bawah lidah diminum. Sekarang saya sehari bisa 1 botol zaitun gitu. Walaupun ketemu saya, kok Bu Rita nggak kurus ya? Karena saya kan masih doyan makan malam gitu. Bukan karena zaitunnya saya minum nggak kurus bukan, tapi karena saya pola makannya masih salah gitu kan ya. Apalagi pandemi anak-anak pada ngumpul, saya seneng banget tuh makan eh, gorengan. Apalagi kalau Bu Tati datang tuh, pasti udah bakso. Nanti langsingnya kalau udah platinum kayaknya. Langsingnya platinum. Makanya ini wajib dibawa kemana-mana. Salah satunya nih yang keren banget dari zaitun, ternyata dia bikin kita nggak ngantuk. Gitu. Bikin nggak ngantuk. Saya udah testimoni sendiri. Biasanya saya kalau di mobil pergi sama suami itu suka ngantuk, apalagi habis makan. Pasti merem gitu. Sehingga kalau udah nyampe, saya suka bingung. Ini udah di mana gitu ya. Ternyata udah sampai. Nah sekarang ini menjadi solusi buat saya. Kalau kemana-mana saya minum, itu mata nggak bisa merem. Jadi mata bisa melek minum zaitun. Gitu, ini keren banget. Dan kadang saya di mobil suka saya pakai buat masker. Jadi zaitun ini nggak cuma buat mulut doang, gitu ya. Nggak buat mulut doang rugi. Kalau beli zaitun, cuman buat mulut. Ternyata ini bisa diminum ya. Sahabat HNI ini bisa diminum. Saya diminum pagi sebelum makan sama malam sebelum tidur. Nah, terus satu lagi kerennya saya di mobil, kadang saya pakai masker. Saya pakai handbody, zaitun. Jadi saya kalau demoin produk pasti nggak sebentar, waktunya lama gitu. Karena dari zaitun aja yang hadir itu kalau yang punya keluhan kolesterol, yang sering kesemutan, sering kebas, saya minumin ke ibu-ibu biar dia tahu gitu. Ternyata ini rasanya enak banget. Kadang saya olesin ke tangan para para mitra gitu yang hadir, ibu-ibu yang hadir
buat presentasi, saya suruh pakai langsung ke muka, ya. Ke bibir juga. Kadang saya sama, Bu, kalau lagi acara. Saya suka pakai ke bibir. Orang nanya, kenapa bibirnya dipakein zaitun? Karena kering. Daripada kita pakai lip gloss ya, mendingan pakai zaitun. Terus kalau di tangan masih ada, bisa kita oles ke badan. Tuh, Bu. Jadi dimanapun saya bawa produk HNI. Jadi omset, Bu. Ya, manfaatnya banyak. Gitu. Apalagi kita bisa diminum juga. Jadi saya bawa air langsung saya minum. Jadi kalau kita udah HNI banget, udah butuh produk HNI, itu dimanapun kita berada, pasti tanpa disadari itu kita iklan. Walaupun sebenarnya kita nggak mau iklan, gitu. Kita nggak mau iklan, tiba-tiba gatel tangan, dikeluarin lah minyak but-but, ya kan. Terus lagi kemanapun bisa nyeduh susu kambing. Susu kambingnya keren banget, ini bisa dipakai buat maskeran. Ya. Susu kambing yang tadinya saya juga nggak doyan ya, karena kalau nyusu itu takut berat badan nambah ya, udah badannya gede, minum susu terus nambah lagi gitu berat badannya, jadi saya malas minum susu. Tapi karena ini bisa untuk maskeran, biasanya saya pakai buat maskeran juga. 1 sendok saya pakai buat maskeran, terus sisanya baru saya minum gitu ya. Nah, kalau sahabat hari ini pasti yang namanya deterjen Greenwash udah keren banget ini demonya, karena udah banyak ya, banyak di videonya, banyak di YouTube-nya gitu ya. Karena saya pernah juga ngasih video ke mitra, itu dia kurang senang, Bu. Itu kurang senang ya, Pak ya. Kenapa? Karena biasanya kalau video itu kan kadang suka editan gitu ya, kadang suka yang namanya tukang dagang apalagi gitu ya, orang kenalnya pasti bohong gitu kan. Nah, itu banyak mitra saya yang senangnya saya demoin langsung gitu. Saya ambil gelas, saya kasih air, terus saya ambil deterjen yang biasa dipakai oleh ibu-ibu, terus saya kasih betadine. Itu orang lebih senang ngeliat bener-bener nyata gitu. Oh, demonya ini beneran ya, gitu. Nggak kayak di iklan. Karena iklan kan kebanyakan produk jelek dibagus-bagusin. Jadi yang bagus ya kena gitu. Dan sebenarnya hari ini udah keren banget gitu ya. Iklannya seperti itu, hasilnya seperti itu gitu. Jadi mitra itu banyak yang belum tahu kalau ini deterjen keren banget gitu. Sampai banyak mitra saya yang di Garut itu ini dipakai buat pupuk gitu. Saya sampai bingung kenapa dipakai buat pupuk gitu kan. Karena ini bagus banget. Bisa dipakai buat nyiram pohon, bisa dipakai buat ngepel. Ya, jadi ini manfaatnya banyak banget nih. Jadi yang belum tahu tentang demo deterjen, nanti bisa colek mentornya gitu. Kita diajarin demo gitu. Karena sekarang kan pandemi sudah mulai ini ya Bu Tati ya, nggak terlalu ketat banget ya. Jadi bisalah kalau untuk offline 10 atau 20 orang gitu. Karena kita udah 2 tahun lebih gitu ya nggak ketemu, jadi ngerasa kaku gitu. Rasa kaku gimana cara demoinnya gitu. Terus pelajaran-pelajaran juga mungkin udah lama karena nggak dibuka, jadi lupa gitu. Karena saya juga banyak ngerekrut di saat pandemi mitra-mitra baru ya yang belum tahu demo-demonya gitu. Kebanyakan mitra lama itu udah konsumsi, udah diceritain ke mitra-mitranya. Nah, setelah kita dapat mitra yang baru, itu yang demo kolagen itu belum banyak yang tahu. Setelah kita demoin ternyata wah langsung dia keren banget ya Bu ya. Nah, jadi saya di tim, karena tim saya itu rumahnya deket-deket, saya seminggu sekali kumpul. Saya kumpul di tempat saya gitu ya, suka iklan gitu. Kadang ada produk baru kayak kopi kemarin ya, Bu Tati ya, premium ya, kopi Sultan kata tim saya mah itu langsung diiklanin, langsung ngumpul gitu. Jadi semua produk emang udah saya demoin semua gitu ke tim saya gitu. Kadang kita suka bikin iklan minuman ya dari susu kambing dicampur jahe, kadang campur sari kurma dikasih es tuh. Itu dia habis demo langsung pada order. Makanya di rumah saya itu produk cepet banget ya keluarnya gitu, habisnya cepet banget gitu.
Makanya mitra saya juga banyak yang sudah menjadi DC gitu, karena di bawah dia juga mitra sudah banyak butuh produk. Jadi saya mempermudah gitu menyediakan produk-produknya. Makanya kalau mau didemoin produk itu pastikan produknya ready-nya banyak. Nah, kalau misalnya ready-nya sedikit, dia langsung beli nggak ada kan jadi bingung gitu kan ya. Makanya kayak deterjen ini mah udah di rumah saya udah banyak banget gitu ya. Karena saya sendiri pakai dan pastikan mitra-mitra baru saya jadwalin, saya kumpulin seminggu sekali untuk demo produk gitu. Untuk kelas demo nanti juga ada kelas bisnisnya lagi gitu. Jadi untuk mitra-mitra baru kelasnya beda dengan yang mitra-mitranya sudah lama gitu. Kalau udah lama kan kita materinya pasti menuju ED dan LED ya Bu Tati ya. Kalau yang baru pasti pada bingung gitu. Walaupun sebenarnya iklannya udah banyak, tapi banyak juga yang nggak suka nonton gitu, hanya mendengarkan. Bahkan ada yang sukanya melihat gitu. Karena tim saya kan tim mama yang pada jarang megang HP, gaptek gitu. Jadi senangnya yang ngelihat, apalagi didatengin, dia seneng banget gitu ya. Makanya pas Berarti pandemi, ini jenis audio. iya benar. Visual, jenis visual ya, Oh, ya. mamanya ngelihat ya pasti jelas gitu. Iya. Kalau untuk nonton biasanya ya anak-anak milenial, generasi milenial itu senang banget nonton. Kalau emak-emak itu senangnya didatengin, didemoin, nah diajak jalan bareng, sukses bareng itu tipikal emak-emak banget itu yang begitu. Gitu. Beda dengan bapak-bapak ya. Kalau bapak-bapak biasanya nggak pengen tahu banyak demonya ya. Pokoknya taunya penghasilan berapa ya, 5 juta, 10 juta. Padahal sebenarnya eh, kalau nggak didemoin orang nggak bakal tahu. Kalau nggak dikasih tahu manfaatnya orang nggak akan tahu gitu. Karena di HNI kita itu tugasnya ngasih tahu gitu, kasih tahu manfaat produk, ngasih tahu bagaimana kerennya produk HNI. Setelah kita tahu kita konsumsi baru ada hasilnya gitu. Karena HNI ini bisnis yang luar biasa, bukan bisnis yang kayak yang lain ya, dagang gitu ya. Biasa kalau dagang itu kan eh, kita nggak pakai, cuma jual-jual doang, udah ada untung. Kalau HNI, kebanyakan mitra saya yang kerjanya cuma dagang, yang kerjanya cuma masarin produk, tapi dia nggak make, itu biasanya hanya bertahan 1 tahun atau 2 tahun. Karena dia sendiri nggak make. Tapi kalau mitra ada yang make, sampai banyak produknya, itu manjang. Karena dia sudah mulai bisa PCA. Gitu. Jadi produk HNI itu banyak banget yang didemoin. Produk HNI itu produk sunnah Rasul. Sayang banget kalau cuma dijualin, nggak dipakai gitu. Apalagi kita di sini kan memperluas pasar gitu. Jadi kita harus tahu produk-produknya, manfaat-manfaatnya. Kalau kita nggak gunain, kita nggak konsumsi, nggak bakalan tahu gitu. Kayak minyak zaitun, saya tahu ini watini wa zaitun, ini sunnah Rasul. Tapi saya makainya waktu di awal itu hanya untuk melembabkan bibir sama kulit. Saya nggak tahu ini diminum khasiatnya bagus banget gitu. Ternyata pas diminum, nah bagus banget khasiatnya sehingga saya bisa ceritain lagi. Nah, saya bisa diamoin lagi saat presentasi. Dan ini menjadi best seller gitu. Apalagi di Garut Ibu Tati, karena hawanya dingin ya di Garut, senang banget gorengan tuh ya, makan, ya kan, tidur. Pala Ini pakai best seller cabai. nih. Jadi kalau ke Garut jangan lupa ini dibawa. Pasti ini omset gitu ya. Keren banget pokoknya di produk HNI. Pokoknya kalau ngomongin produk HNI bisa sampai beduk subuh Bu Tati. Betul, satu produk bisa seharian. Bener, bisa harian. Bisa lupa nanti sama itu ya, masak-masaknya, menyucinya bisa lupa yang ngomongin produk terus kita ya. Dan yang kerennya lagi produk HNI bisa menjadi solusi emak-emak punya penghasilan. Apalagi di saat pandemi ya, itu banyak banget tim saya yang langsung nanya bagaimana caranya kok bisa dapet penghasilan cuma pakai doang gitu kan. Produknya gitu ya, keren banget gitu kan. Apalagi sekarang produknya makin bertambah, nggak cuma buat kecantikan doang ya. Ini juga produk kecantikan kan sekarang udah mulai aktif lagi nih keluar rumah ya kan, harus aktif lagi pakai sabun kolagen, pakai pelembab yang bagusnya juga ya, yang alaminya juga sudah mulai luluran lagi.
merawat diri lagi karena udah mulai action lagi di luar gitu kan. Jangan lupa nih semuanya nih. Jadi mukanya udah kelihatan glowing aja, jangan sampai ngaruh dengan pandemi ya Bu Tati ya. Walaupun pandemi nanti bonus melorot, mukanya juga udah kelihatan, wah ngaruh ke bonus jangan-jangan gitu ya. Jadi ini solusi banget gitu ya. Produk HNI kan mama senengnya murah gitu, murah tapi cakep tapi sehat gitu. Ibu Tati ya makin juga kan nih kolagen? Pakai semua pokoknya mah kalau di HNI mah. Rugi kalau nggak pakai Ibu Tati ya. Keluarga sudah pakai sabun baik yang cair maupun yang tidak cair. Hanya itu aja kayaknya Bu Tati deh produk yang aku demoin buat malam hari ini ya. Iya. Ada yang mau tanyain lagi nggak Bu Tati? Mungkin ini kali ya. Selama ini kan Bu Rita tuh tahulah jago closing gitu ya, jago closing EC maupun mitra. Itu kan setidaknya memang daya ungkit kita gitu ya. Jadi bagaimana cara memulai gitu ya demo produk. Karena kalau yang tidak terbiasa itu kayaknya grogi karena diliatin, bahkan bisa-bisa nyobeknya aja salah gitu. Nah, itu bagaimana menghadapi ketika mau demo gitu ya. Itu bahasanya, terus woro-woronya seperti apa sih Bu Rita? Triksnya? Gitu ya. Sebenarnya ya untuk closing stokis kayak bulan kemarin saya 4 orang ya closing stokis ya. Bulan ini saya pengennya 10 stokis gitu. 10 stokis, 5 DC dan 5 stokis gitu ya. Pokoknya memperluas pasarnya lebih kencang lagi kan gaspolnya gitu. Sebenarnya untuk closing stokis mudah ya tergantung Bu Tati. Kita ngelihat dulu ya. Ini kira-kira cocoknya si calon stokis di mana gitu ya. Dia senangnya produknya apa gitu. Apakah dia pedagang? Biasa kan banyak tuh ibu-ibu yang udah buka toko juga ya. Nah, biasa kalau buka toko ya kita alokasikan ke demo-demo produk keseharian aja gitu. Kita lihat kelasnya. Kalau bapak-bapak biasanya ya produknya produk kesehatan gitu kan. Nggak keseharian kalau bapak-bapak biasanya. Tapi kalau ibu-ibu keseharian. Tapi kalau para ustazah ya, biasa kan saya kan taklim juga, banyak kenal di majelis taklim. Itu lebih gampang lagi. Karena kalau para ibu itu kan uang juga udah ada gitu kan. Terus pasar juga udah ada gitu, apalagi ketua taklim. Itu pasti udah langsung udah bukan stokis lagi, dia langsung DC gitu. Karena itunya udah banyak ya, linknya udah banyak, linknya banyak, pasarnya ada, tinggal belajarnya. Nah kelemahannya ya kalau para ustazah itu ilmu, karena dia udah kebanyakan kali ya, udah kerepotan gitu ya dengan belajar, bisanya action gitu, kebanyakan action, sehingga kadang ya pengen tahunya ya hasilnya aja, setiap bulan bonus berapa, jadi ilmunya itu kebanyakan emak-emak aja ya, emak-emak yang aktivitasnya banyak di rumah itu yang lebih gampang disuruh kumpul, itu yang lebih gesit sebenarnya gitu. Jadi kalau bapak-bapak biasanya saya bantu closing sekarang dengan suami ya. Kalau suami kan sekarang udah mulai gesit di HNI, jadi terus terang aja saya merasa kebantu gitu ya untuk berbagi waktunya. Ya. Malah sekarang semenjak jadi LED saya tuh lebih banyak di rumah gitu, sehingga closing saya benar-benar via online gitu. Jadi suami yang menyebar daerah mana gitu, nanti saya yang maju untuk menjelaskan tentang sukses di HNI, tentang peluang, langsung closing stokis gitu. Tapi sebelumnya kita lihat karakter orangnya dulu Bu Tati. Kira-kira dia mau nggak ya gitu. Kadang kalau kita baru kenal, walaupun dia punya uang, dia nggak bakal mau jadi stokis. Bener-bener yang mau sukses bareng kita. Bener-bener yang solid sama kita, dialah yang bakal menjadi tim tim solid kita ya, tim sukses kita gitu. Karena semua butuh proses ya gitu. Tapi yang pastinya kalau orangnya kenal sama kita itu pasti dia udah nggak nolak lagi untuk diajak stokis gitu. Apalagi setelah melihat kita emang benar-benar ada hasilnya.
emang lihat kita benar-benar ada ininya juga ya, apa namanya Bi? Kemajuan gitu ya. Biasanya orang kan kadang-kadang suka rada susah ya kalau diajak buat apalagi invest uang gitu ya, invest uang apalagi di saat pandemi gitu ya. Tapi alhamdulillah saya selalu dikasih kemudahan gitu ya untuk closing stokis karena saya selalu kasih target. Jadi minggu ini 1 stokis atau 2 stokis ya udah langsung via WA langsung dia pada mau jadi stokis. Jadi gitu aja Bu Tati. Iya. Terima kasih Bu Rita atas ininya. Udah dulu tadi. Iya, enggak apa-apa. Nikmatnya bisnis HNI direcokin anak ya Bu Tati. Ya, terima kasih Bu Rita atas bedah produknya. Semoga saya yakin teman-teman di sini ataupun para peserta di sini itu udah luar biasa gitu ya. Ya terbukti eksisnya, omsetnya naik, bonusnya naik, rekrutmennya naik. Itu disebabkan salah satunya demo produk. Maka memang demo produk ini salah satu yang terpenting sebetulnya. Walaupun karena kita sudah terbiasa meminum, memakai, ya kita juga kadang jalannya demo produk juga gitu ya. Kok gesit jalannya, kok gagal, kok semangat, pastinya nanya gitu, oh minum apa sih, rasanya apa gitu. Lagi kalau ada Sehingga produk baru ya Bu Tati ya. Udah buru-buru pengen presentasi tuh buat demoin produk baru gitu kan. ya Ngopi udah gatal bareng deh gitu ya. mama, udah gatal banget gitu. Alhamdulillah kita terus bergairah gitu ya, bersemangat di bisnis saya ini karena memang kebersamaan gitu ya, karena memang ya alhamdulillah udah satu frekuensi gitu ya. Maka siapapun kalau memang udah agen HNI ya udah itu memang kita gitu semuanya ya. Aduh, maaf dulu. Ya baik, terima kasih Bu Rita, beli oplos buat Bu Rita atas demo produknya, semoga bermanfaat dan omset naik, bonus naik, pokoknya Amin ya naik semuanya. Allah. Nah, Terima berikutnya kasih Bu yaitu ya terima kasih Bu Rita. Sama-sama. Terus simak ya, karena pemateri berikutnya juga nggak kalah luar biasa gitu ya. Dari Cibinong, BC Cibinong, luar biasa gitu ya. Bu Jule, udah siap Bu Jule? Bu Siap, Bu mana Bu Tati. Jule? Oh, alhamdulillah. Mau menyampaikan apa Bu Jule malam ini materinya? Saya tadi belum calling nih, lupa. Kalau sesuai judulnya flyer itu tentang lebih dalam tentang prospecting. Oh, baik. Ya, baik teman-teman semuanya, mari kita simak pemateri yang kedua yang memang sangat luar biasa dengan keriuhan mamanya. Satu salut banget dengan Bu Jule gitu ya. Luar biasa gitu, terutama di dua online-nya gitu. Saya juga puyeng gitu ya, maksudnya belum seperti Bu Jule gitu ya. Dengan masih tetap kuliah gitu ya, menempuh S2-nya, Masya Allah gitu, dengan BC-nya juga, dengan keluarganya juga. Jadi memang di HNI itu dikumpulkan dengan orang yang super sibuk gitu ya. Jadi kalau masih ada yang merasa santai, berarti ya harus dibuat sibuk, harus dibuat riweuh, harus dibuat mikir gitu ya. Karena di HNI itu banyak mikir, banyak riweuh, banyak mengurus orang, karena memang itu dunia kita gitu ya. Kenapa kita harus seperti itu? Karena yakinlah akan sejalan dengan kesuksesan kita. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bu Jule. Mangga, silakan Bu Jule. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat HNI, di kelas akselerasi ini masih semangat ya, walaupun udah menjelang jam 9 insya Allah ya. Tadi terima kasih atas sambutannya ya Bu Tati,
Bu Rita yang luar biasa. Saya banyak belajar dari ibu-ibu hebat ini. Yang saya hormati juga mentor kita bersama, Pak Esa dan Bu Nurhayati Abbas, mentor saya Pak Khalid Nawawi, dan teman-teman crossline saya ya, para LED, para ED, dan teman-teman sekalian peserta akselerasi yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, nikmat luar biasa. Saya bisa ikut sharing. Kadang-kadang siap nggak siap dulu aja ya, yang penting ya memang sih namanya kita sharing di HNI sebenarnya kan learning by doing ya, kita belajar apa yang kita jalankan. Nah, alhamdulillah malam ini ya mencoba sharing tentang prospek. Mungkin teman-teman tahu ya apa sih itu prospek gitu. Itu bagian dari aktivitas kita hari ini, memprospek orang gitu, mengajak orang. Kalau ditanya saya pinter jualan enggak, tapi kalau mengajak insya Allah bisa gitu. Apalagi mengajak kita dengan niat yang benar, dengan cara benar, dan tujuan yang benar insya Allah. Kalau misalkan teman-teman tahu, saya ambil buku ngambil materi ini di buku Tembe. Buku ini sampai begini teman-teman, maaf ya Pak Firly ya, sampai begini saya buka-buka terus karena saya baca apa yang diperlukan ya ketika kita mau HS atau apa. Jadi kami sih sebenarnya saya dengan tim ya alhamdulillah memang banyak dari tim saya juga mama ya, ibu-ibu rumah tangga yang mereka sebelumnya mungkin hanya aktivitasnya urus dalam rumah ya, tapi alhamdulillah akhirnya kami punya waktu yang lebih produktif dengan aktivitas di HNI ya, salah satunya dengan yang kita lakukan PCA itu termasuk bagian dari prospecting, termasuk juga follow up sebenarnya. Nah, ada hukum bilangan besar yang kita sebut dengan the law of big number. Insya Allah teman-teman udah paham ya, mungkin saya sharing sedikit. Jadi hukum bilangan besar itu apa sih? Jadi sebuah hukum baku sih ketika kita semua sahabat HNI, saya dan teman-teman pengen mendapatkan sesuatu penghasilan yang besar, maka kita perlu melakukan langkah-langkah yang sama besarnya. Bukan berarti kita harus hebat dulu, enggak. Di pertemuan pertama kelas akselerasi 1 itu saya pernah bilang ke teman-teman di Zoom, saya tuh tipenya introvert person. Jadi nanti mungkin ya kalau masih ada waktu saya bahas tentang yang 4 tipe kita manusia. Dan itu bagus banget. Kemarin saya dapat dari LM, leader meeting di Purwokerto. Ketika kita paham diri kita apa, kita lebih bisa memaksimalkan apa yang potensi dalam diri kita. Begitupun dalam hal ketika kita tahu orang yang kita prospek atau lebih baiknya mitra kita. Oh, mitra kita itu tipenya apa sehingga kita bisa menyamakan frekuensi dengan mereka seperti itu. Nah, kalau misalkan waktu kecil bayi ya teman-teman, saya nggak tahu di sini sudah berkeluarga semua, udah punya anak semua atau gimana. Misalkan ya ada anak kecil yang dia usia 10 bulan mau 11 atau mau 1 tahun biasanya mulai belajar berjalan nih kan ya Bu Tati. Nah belum jalan ibunya udah riweh gitu, ya Allah cepetan jalan. Udah jalan udah keteteran banget. Nah kan anak baru mau belajar jalan kan otomatis ya mulai megang dulu ke tembok atau ke apapun yang bisa mereka pegang. Apakah langsung jalan? Enggak. Mereka mulai itu sebelum kakinya melangkah tangannya meraba-raba dulu, takut jatuh, ada kekhawatiran, tapi mereka terus tuh mencoba. Nah lama kelamaan seiring usianya bertambah 11 bulan, 12 bulan, 1 tahun, udah mulai tuh napak satu persatu kakinya melangkah. Jatuh enggak? Ya kebanyakan jatuh, tapi udahan gitu, enggak mau jalan lagi anak itu, enggak kan? Jalan lagi, terus jatuh lagi. Nah, seperti itu sampai benar-benar akhirnya mereka bisa. Itu kalau yang anak ketika usia mulai berjalan, kemudian udah usia batita atau balita, mereka mau mulai seperti teman-temannya. Udah jalan, mereka pengen, sekarang kan lagi hobi tuh anak-anak juga ya, di perumahan tuh main sepeda. Nah, anak saya tuh yang kecil tuh 3 tahun, dia belajar naik sepeda dimulai dari roda 4, biar nggak jatuh. Nah, nanti kalau udah gede-gede, roda 2 dilepas roda 4-nya, tinggal roda 2, kemudian pasti tuh
awal-awalnya udah dipegangin tetap aja jatuh. Nah, apakah udah berhenti? Enggak. Terus-menerus sampai benar-benar bisa. Artinya apa? Sama seperti kita melakukan prospecting. Prospecting itu tidak melulu selalu berhasil. Bahkan di awal-awal itu kita habiskan jatah gagal. Saya sering sekali, bahkan baru kemarin ya, ini juga kayaknya ada tim saya di sini ikut presentasi. Kita per 2 minggu terakhir ini kita presentasi mulai ke sekolah-sekolah dengan niat bismillah doang, nggak pakai surat dan lain-lain. Modal nekat kayak orang mah ibu-ibu semua. Minta perizinan ke Humas atau ke TU dengan niat baik ya. Alhamdulillah kita dipertemukan dengan orang-orang baik. Walaupun akhirnya mereka belum gabung ya nggak apa-apa. Ketika kita diperlakukan baik kan senang ya. Nah seperti itu memang berawal dari niat. Kemudian ada 2 sekolah yang berdekatan, satu yayasan. Pas di SMK saya lebih dicuekin ya pas di presentasi itu, pas kita mulai ya presentasi. Tapi Masya Allah itu closingnya banyak banget. Nah ada satu lagi di SMP sudah dengan sangat baik di ruangan yang di lab ya, udah disambut juga, kemudian kita udah mencoba maksimal. Dan apa hasilnya? Alhamdulillah tidak ada yang gabung dan tidak ada penjualan produk juga. Dan akhirnya saya bilang ke 2 tim saya ini, nah ini dia alhamdulillah pelajarannya. Jadi bukan karena oh Bu Jule ini karena udah LED pasti closing semua, enggak gitu. Justru bukan kita yang hebat gitu, karena memang Allah yang memudahkan langkah-langkah kita. Kalaupun kita ngomongnya bahkan terbata-bata, kalau Allah sudah bukakan mata hati ya orang-orang yang akan kita prospek, itu insya Allah mereka akan mau mulai pakai produk kita, bahkan mau bergabung seperti itu. Itu yang saya tekankan, bahwa kita tidak harus hebat dulu untuk memulai sesuatu, tetapi kita mulai dulu, action dulu, learning by doing, nanti lama-kelamaan insya Allah gitu, Allah sampaikan kita kepada kehebatan dan kesuksesan. Dan kalaupun hari ini kita dilihat hebat oleh orang-orang, ya itu bukan semata-mata karena kita sih sebenarnya, ya karena segala sesuatunya, kalau saya sih balikin lagi kepada Allah gitu, Allah yang memudahkan. Sehingga di situ akhirnya mitra-mitra baru pun lebih percaya diri gitu. Oh iya ya, sekolah Bu Jule aja ditolak ya jelas lah, karena kan kita tuh berhubungan sama manusia, kita ini bisnis manusia, sehingga bagaimana kita bisa memanusiakan manusia. Seperti kita deh, kalau kita prospek orang, kita diprospek seperti apa? Kalau kita lebih sering dijualin gitu ya, nih orang nih ya ada maunya terus nih, kalau WA nih pasti nawarin dagangan. Kalau itu enggak WA misalkan, kita kan nggak mau ya. Makanya sebenarnya prospecting itu lebih kepada kitanya ya, niatnya kita dulu ya, membangun hubungan baik, membangun silaturahmi, baru efeknya adalah ya alhamdulillah terjadinya yang namanya closing produk, terjadinya namanya penjualan produk seperti itu. Nah, teman-teman juga harap bedakan ya antara branding, existing, dan prospecting. Bedanya di mana? Kadang-kadang kita merasa kita udah prospek orang, apalagi di online, padahal kita belum. Itu baru hanya branding atau hanya existing. Bedanya di mana? Di ajakan sampai mereka yes atau no gitu. Kalau branding kayak kita nih di online, memang kan semenjak pandemi ya Bu Tati itu saya terutama memang banyak online. Sekarang udah mulai lagi nih offline. Dulu maksudnya pas pandemi. Kita kan akhirnya memanfaatkan yang di rumah. Kan nggak mungkin lah kita mager juga. Kita biasa, orang HN itu biasa aktif, produktif. Pas pandemi ya gimana caranya kreatif ya udah di online, kita bikinlah dari status-status WA seperti itu, atau kita mulai itu promo atau branding. Nah itu belum ke arah prospek, baru branding, baru memperkenalkan diri kita, oh kita itu HNI. Kalau kita terus-terusan nge-branding diri kita, itu namanya existing. Jadi ketika orang butuh herbal atau ingat Bu Jule gitu. Jadi zaman dulu ketika saya sering banget nge-branding, pasti kalaupun ada yang nanya duluan, japri duluan, Assalamualaikum Bu Jule, masih jualan herbal enggak? Nah, karena mungkin brandingnya kuat di herbal, tapi alhamdulillah ya semenjak di ED, bahkan di LED, saya mulai agak mengalihkan gitu. Bukannya enggak ke herbal, bukan, tetapi kita mau mengiklankan juga, membranding diri kita bahwa ini bisnis rumahan
yang bisa punya omset gedongan. Saya, ibu-ibu rumah tangga, dengan aktivitas yang sama dengan ibu-ibu yang lain, itu pun bisa gitu, bisa melakukannya. Jadi nge-branding tentang bisnis, Masya Allah, ketika mulai prospek, teman satu persatu, dari daftar nama ya, tentunya dari daftar nama, baru Assalamualaikum. Sari, masih ingat nggak? Teman SMA Jule gitu. Jule, ya Allah, keren banget sih Diko, udah ke luar negeri, udah ini. Jadi belum ngomong nih, belum ngajak, dia udah tahu. Karena apa? Kita sering branding sama existing di sosial media. Makanya teman-teman, sekarang kan HP-nya pada canggih semua ya, Android. Nah, aktifkan sosial media itu hari gini kalau kita nggak melek digitalisasi, ya Allah ketinggalan banget, bener. Walaupun teman-teman ada yang di tim kolonial, bukan milenial, saya tetap aktifkan minimal gitu ke anaknya, itu bisa. Apalagi hari ini yang lagi tren banget tuh TikTok bisnis ya. Itu udah trennya luar biasa, saya aja baru mau belajar nih. Ya mudah-mudahan lah bisa juga. Tetapi yang paling penting karena HNI ini bisnis rumahan ya, prinsipnya adalah orang terlemah di antara kita pun bisa sukses. Apalagi orang-orang hebat seperti teman-teman semua pasti jauh lebih bisa seperti itu. Nah, ketika udah mulai masuk pada ajakan untuk memakai produk, ajakan untuk mau ikut bisnisnya, kayak kita udah mulai masuk prospecting. Nah, bagaimana cara mengajak? Sebenarnya ada yang namanya di TMB itu, sebentar ya, coba saya cari apa namanya, ada nggak ya? Nih. Ada itu namanya, teman-teman juga insya Allah tahu ya, yang di ini, bentar ya, piramida pasar. Nah, ini juga dari buku TMB sih. Oke. Nah, piramida pasar kita harus tahu dalam hal kita prospecting ini ada hubungannya. Ada 3 piramida pasar. Yang pertama adalah irasional atau traditional market. Yang kedua rasional, yang ketiga adalah spiritual. Ini tuh apa namanya? Berbeda. Kalau namanya irasional, tidak rasional. Artinya kita mempunyai pasar atau mereka yang akan membeli atau memakai produk kita itu tanpa mikir. Biasanya yang paling apa ya namanya, membuat kita mempunyai irasional market adalah karena mereka sudah membeli produk itu udah terbiasa atau bisa jadi turun-menurun. Kadang-kadang kan gambarnya belum kelihatan. Oh iya ya, sebentar ya. Belum ya, coba saya sekali lagi ya. Kalau misalkan belum bisa, ya nggak apa-apa. Udah kah? Udah. Nah, ini piramida pasar ini juga ngambil ya screenshot dari bukunya TMB Pak Firly, karena di situ semua ada. Jadi teman-teman yang super sibuk beli bukunya, belajar dari situ insya Allah bisa. Nah, ini pasar irasional atau tradisional ya, di mana pasar ini tuh yang memegang peranan paling besar. Biasanya orang-orang yang kita prospek, mereka mau membeli produk kita atau mencoba produk kita atau memakai produk kita karena memang sudah jadi tradisi atau kebiasaan. Nah, ini yang harus kita alihkan. Biasanya mungkin mereka pakai odol yang den-den-den gitu ya, atau sampo yang boy-boy-boy, sabun yang boy-boy-boy seperti itu. Kita harus alihkan dari kebiasaan atau tradisi mereka. Mereka biasanya seperti itu kebiasaan karena apa? Mungkin karena orang tuanya turun-temurun, atau memang sudah sering sekali lihat iklannya. Nah, atau sudah memang terbiasa memakai produknya di keluarga tersebut sehingga mereka pas beli lagi udah nggak pakai mikir gitu. Udah pakai yang itu udah gitu. Dia akan setia dengan satu produk. Atau mereka yang kebanyakan membeli karena referral atau referensi. Ini sebenarnya yang kita kuatkan di HNI. Membeli karena referensi. Makanya kalau teman-teman punya mitra baru gitu, teman-teman tanya, siapa ya punya referensi nggak ya yang bisa saya kenalkan dengan produk HNI ini, mungkin dari keluarganya atau temannya. Biasanya kalau karena referensi itu cepat sekali. Jadi karena si orang yang memberi referensi adalah orang yang sudah dipercaya. Atau bisa jadi karena ada tren. Biasanya kalau misalkan ibu-ibu apa ya namanya,
me time bareng-bareng gitu ya setelah anak-anak acara sekolah. Kayak kemarin tuh saya ada parade tasmi, misalkan yuk ngebaso, di mana ya enaknya ngebaso? Terus ada satu orang jawab, kayaknya di sini deh, di Baso Wonogiri tuh enak banget. Kata teman sih begitu, padahal dia juga bisa jadi belum coba, tapi karena referensi orang, oh gitu ya udah yuk bareng-bareng aja 20 orang. Nah, si tukang bakso dapat apa? Dapat untung. Kita dapat apa? Ya nggak dapat apa-apa, makan bakso ya tetap bayar, dapat gitu terima kasih sama orangnya, padahal kita juga nggak kenal sama si tukang baksonya, cuma karena kata orang, referensi orang di bakso itu enak, akhirnya ikutanlah kita. Nah itu bisa orang membeli sesuatu karena adanya referensi, atau mereka membeli sesuatu produk itu karena hobi. Makanya penting bagi kita untuk mengetahui calon mitra yang akan kita prospek, biar bisa disamakan, punya persamaan lah gitu, dan bisa ketemu namanya chemistry itu kedekatan. Orang kalau udah deket nggak enak kan nggak beli, ya udah deh beli, padahal mah nggak butuh, cuma karena nggak enak aja, karena dia ramah sih, karena orangnya baik sih. Nah itu sebenarnya bisa kita manfaatkan teman-teman. Artinya gini, dalam memperkenalkan produk HNI ya mungkin ya belum banyak juga yang tahu, makanya kita ada namanya HS presentasi. Untuk apa sih? Biar orang tahu, oh ini tuh produk halal, ini tuh produk muslim, ini tuh produk kualitasnya bagus. Kan tidak ada iklan di TV. Siapa yang akan mengiklankan kalau bukan kita? Nah, disinilah kita bermain di irrational market, di traditional market. Itu pasarnya besar sekali, mungkin kurang lebih 70-80%. Nah, kalau kita bisa ngambil di sini, atau yang disebut dengan blue ocean, itu Masya Allah gitu, luar biasa hasilnya. Apalagi sudah referensi gitu, si A pakai, terus temennya si B. Saya punya pengalaman baru kemarin sih, dari online, kami juga kan buka di marketplace online, memang itu salah satu trik untuk menjaring sih. Ada konsumen beli online dari Garut, beli Magafit, kemudian udah 2 hari kan kita setelah kita PCA mereka gabung member atau enggak, kemudian kita tanya ya atau kita follow up, bagaimana Bun itunya sekarang, misalkan produknya bagus kan, misalkan kayak gitu. Alhamdulillah pas konsumsi Magafit udah enak gitu, mahnya udah enak banget, udah enggak sakit lagi. Nah kemudian saya arahkan, Bun kalau misalkan ada temennya yang butuh obat herbal, coba referensikan. Akhirnya ternyata dia ngereferensiin sama teman online-nya juga dari Cikarang. Akhirnya di Cikarang itu beli 2 produk, harusnya 3 produk. Suara saya masih jelas ya? Nah seperti itu. Akhirnya yang temennya juga sama, akhirnya mau gabung bikin kartu diskon karena referensi dari temennya. Seperti itu, dan semudah itu kalau misalkan kita itu ngambil pasar irrational market. Nah tetapi ya itu, kalau hari ini ketika kita mencoba gagal lagi, ditolak lagi, nggak apa-apa, kita ingat-ingat lagi aja the law of big number, hukum bilangan besar. Ketika kita sering-sering mengulangnya akan menjadi bulatan yang sangat besar, seperti itu. Dan yang kedua adalah rational market. Rational market ini adalah pasar rasional. Pasar rasional, mereka yang mau membeli itu mereka mikirnya agak-agak kritis gitu, rasionalitas banget. Dia harus membandingkan kualitas A dengan kualitas produknya HNI, keunggulannya HNI dengan keunggulan yang biasa dia pakai produknya, atau produk sejenis tapi mereknya lain. Nah orang-orang seperti ini memang nggak banyak ya, tapi ada. Pasti teman-teman pernah ketemu orang seperti ini. Sampai mereka itu sangat kritis sekali. Komposisi produknya itu ditanya terus. Kemudian ya keunggulannya, kualitasnya. Tetapi mereka adalah orang-orang yang loyal sebenarnya. Ketika mereka ketika kita berhasil mengambil hatinya mereka gitu, mengambil pasarnya mereka, rational market, mereka akan menjadi orang-orang yang loyal, yang setia dengan produk, ya ini produk HNI. Nah, tetapi ketika mereka secara pemikiran mereka, oh ini loh ada yang lebih bagus dari segi kualitas, dari segi harga, dari segi manfaat, mereka juga bisa dengan mudahnya gitu ya bergeser. Nah itu yang rational market yang kedua. Dan yang terakhir ini sebenarnya tingkatan yang paling tinggi ya dari segi puncaknya dari piramida pasar, yakni spiritual market.
Apa itu spiritual? Spiritual itu kan spirit ya, dari sisi spirit atau keagamaan ya. Pasar yang dimana mereka itu kalau beli tidak hanya kualitas, tidak hanya manfaat yang bagus, tetapi dari sisi ya spiritual atau ruhiyah atau nyaman, apalagi kita muslim. Makanya ini yang juga yang banyak saya tekankan, apalagi mungkin kalau kita mulai prospeknya ke misalkan pesantren atau ke ibu-ibu majlis taklim, pasti kita tekankan bahwa 3 keunggulan produk HNI apa aja, produk yang halal dan thayyib. Tidak sekedar halal tetapi thayyib. Karena banyak di luar sana halal tetapi tidak thayyib itu. Karena itu apa ya namanya? Ngena ke sisi spiritual mereka. Kemudian produknya punya muslim. Dari hulu ke hilir yang punya muslim. Itu kan wah banget kalau bagi saya ya, orang muslim. Iya bener ini produk muslim, kenapa enggak ya saya pakai gitu. Dan yang ketiga kan produk asli Indonesia yang buat anak negeri. Kalau kita merasa cinta negara gitu, cinta Indonesia, maka nggak ada cara lain. Kita harus bela beli produk sendiri gitu. Nah, itu dia spiritual market memang juga jumlahnya paling sedikit di antara kedua market tersebut, ya, kedua market yang lain ya. Tetapi memang apa ya? Ini banget apa ya? Namanya kalau misalkan orang-orang yang sudah kena dari sisi spiritual, dia akan loyal, sangat-sangat loyal dibanding yang rasional market seperti itu. Oke. Suara saya masih ya. Kalau misalkan ada yang mau nanya, mangga. Nanti Bu Juli ada pertanyaan tuh di chat dari Iya. Ibu Yusroh. Saya stop share dulu ya. Langsung aja ya sambil diiniin ya. Silakan Bu Juli langsung. Iya. Bagaimana caranya kita mengajak orang gabung via online di medsos dengan cara japri? Oh, gampang. Kalau saya gampang, mudah insya Allah. Jadi kan kita suka bikin status, kan Pak Esa juga pernah bilang kalau bisa di status ya, bukan di beranda gitu. Di status FB kan ada status, ada yang status yang umum. Saya sih keduanya di status FB juga sama di status umum. Biasanya orang-orang yang like kita, saya suka cek tuh like ada berapa, komen kadang-kadang hanya orang yang tipe-tipe sangu ini sekali ya bisa komen. Ada orang yang cuma kepo nge-like aja. Nah, di situ kan kita bisa tahu dari yang nge-like itu kita lihat siapa yang belum gabung HNI atau yang kira-kira ini belum tahu HNI ini. Nah, kemudian kita inbox dah. Assalamualaikum Bunda, kalau saya gitu ya, ini bahasa saya. Assalamualaikum Kak, atau Assalamualaikum Teh, karena saya orang Sunda. Waalaikumsalam Teh, makasih ya like-nya. Oh iya, dengan Teteh siapa, di mana? Karena banyak di FB itu nggak kenal. Jadi dari 5.000 teman FB saya mungkin 50%-nya lah kenal gitu. Ada teman SMA, teman kerja, teman kuliah. Selebihnya kadang-kadang kita by referensi. Saya ikut misalkan komunitas IIDB, ibu-ibu doyan bisnis, ada juga IIDN, ibu-ibu doyan nulis, ada juga komunitas sekolah bisnis online muslimapreneur, banyak banget deh. Jadi kalau kita udah main Facebook sosial media, maka kan kita udah ngabisin kuota tuh. Maka dipergunakan untuk hal-hal yang produktif. Kalau bisa kuota yang kita habisin harus menghasilkan uang. Kalau saya gitu sih. Jadi mohon maaf, saya udah bukan timnya drakor, timnya orang-orang yang suka nonton video-video melo, saya enggak gitu. Karena apa? Waktu saya sangat terbatas gitu. Dengan waktu yang sangat terbatas ini, kita main online itu harus menghasilkan. Ya minimal kita tambah pertemanan yang baru, kita blokir orang-orang yang yang mengganggu masa depan kita. Kan ada tuh orang-orang yang nyepam doang, yang anfaedah status-statusnya. Saya nggak temenan sama orang-orang kayak gitu. Ya kan kadang bosan juga ya kita pas lihat beranda, lihat status dia ngeluh terus, ngapain juga ya. Mendingan kita temenan sama orang-orang motivator. Kan banyak tuh, ada Coach Dr. Fahmi, ada Abidaris dan lain-lain. Saya sering tuh invite mereka atau mengikuti mereka. Karena apa? Tiap status mereka tuh bermakna. Oh iya, pas banget saya lagi agak galau, statusnya iya tentang motivasi, kan itu bagus. Makanya kalau kita aja nggak seneng lihat orang bikin status ngeluh, kita jangan ngeluh gitu. Justru jadilah kita teman dunia maya tuh yang menarik, yang ketika mereka temenan sama kita tuh ada manfaat yang mereka ambil dari kita. Makanya status WA saya kalau pagi misalkan motivasi atau inspirasi atau gambar-gambar quotes, saya seneng banget. Karena apa? Bukan untuk orang lain, untuk diri sendiri, agar kita tuh ya mereminder diri sendiri bahwa
kita tuh harus jadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik. Nah, setelah saya inbox, biasanya gini, Kak, Teteh, boleh nggak nyambung silaturahmi? Saya izin minta kontak WA-nya biar lebih enak, karena saya message itu jarang dibuka. Memang saya message itu jarang dibuka, bahkan pernah ada, sekarang jadi ED-nya tim lain, orang Garut. Waktu itu dia pernah message saya, ceritanya mau gabung HNI. Saya kadang-kadang nggak selalu buka. Akhirnya dia udah keburu daftar ke orang lain, dia cerita sendiri, Teteh sih waktu itu aku pernah WA ya, nggak pernah bukan WA, aku pernah inbox ya, lama banget nggak dibalas, aku jadi itu gabung di teman aku. Ya alhamdulillah, mungkin rezeki dia kan ED di tim lain, yang nggak masalah, saya tetap senang kok kayak gitu. Nah, itu saya lanjut ke WA. Saya selalu minta kontak WA di inbox itu. Kenapa? Karena inbox itu sangat terbatas. Kalau di WA, minimal ketika kita mau prospek, itu kita suka lihat status WA-nya dulu. Kita temenan, kita jalin hubungan baik, baru enggak pas minta WA terus ujuk-ujuk kita japri, Assalamualaikum Teh, udah tahu HNI belum? Ayo gabung. Enggak, saya enggak kayak gitu. Untuk orang baru ada tahapannya. Karena apa? Kita membangun relasi dulu. Kalau udah deket, relasinya udah baik, walaupun belum pernah ketemu muka, insya Allah ketika kita menawarkan sesuatu, dia akan terima. Tetapi kalau baru banget temenan, terus kita langsung prospek, aduh, udah ditolak mentah-mentah, ini mas sales, udah diblokir dan nomor kita. Seperti itu. Itu yang mudah-mudahan menjawab ya. Jadi dari Messenger, saya pasti minta kontak WA, karena hampir semua orang sekarang punya WA. Pasti itu. Nah, kalau online harus lebih sabar. Iya, betul. Online itu bisa 3 kali lipat dari offline. Kalau offline, yes atau no di tempat gitu. Kita ngajakin, Teh, gimana yuk? Pakai produknya bagus, Teh. Oh, enggak dulu deh, Teh. Bentar ya, Teh. Itu sebenarnya udah penolakan ya, tapi penolakan secara halus. Nanti ya, Teh, soalnya ini banyak kebutuhan. Oh ya udah, nggak apa-apa, Teh. Nanti kalau butuh, Teteh jangan lupa ya. Ya beri saya aja seperti itu. Tapi kalau di online itu PHP-nya banyak banget, teman-teman. Kita harus sabar memang. Sabarnya ditingkatin lagi sama melayaninya, karena prospek itu seni dalam melayani orang. Makanya alhamdulillah banyak dari mitra-mitra saya, belum jadi tim ya, baru mitra, karena beda mitra dengan tim, yang mereka jadi konsumen loyal, mereka rutin, bahkan ada juga yang baru gabung kemudian dalam sebulan dia bisa manajer karena pakai sendiri. Saya tanya, Bunda, kan biasa ya kalau kita sesama ibu-ibu tuh Bunda, lebih enak sapaannya, atau Saya, Umi sayang gitu, saya, Bun, ini bener Bunda, beli HNI Hot 4, masker 3, itu buat sendiri atau buat dijual lagi? Enggak Bun, aku mah nggak bisa jualan, aku pakai sendiri, keluarga besar, ini buat anaknya adik aku, ini buat anaknya kakak aku. Oh berarti walaupun dia pakai sendiri, dia cerita ke kakaknya, ke adiknya, walaupun hari ini masih belum berhasil nih untuk ngajakin si adiknya, si kakaknya, tapi dari dia udah lumayan, udah ngomset gitu. Nanti dari situ pelan-pelan kita bisa menjadikan mereka bagian dari tim kalau mereka udah loyal dengan produknya, karena memang sepengalaman saya tahapan itu dia harus senang dulu ya sama produk HNI, karena saya pun dulu gitu. Saya kan berawal bukan dari orang yang pengen bisnis langsung, karena saya sakit saya pakai produknya, tapi udah seneng, udah kadung cinta gitu sama produk HNI, akhirnya dijelasin lagi sama mentor, ternyata ini ada peluang bisnisnya. Ya alhamdulillah, karena kita pakai, kita hijrah produk, kita nggak usah susah-susah jual. Jadi 200 poin, 600 poin itu udah pakai sendiri. Karena ada kan yang sampai saat ini dia 200 poin itu ngandelin dari penjualan. Saya bilang kalau hanya menjual, ketika kita bulan ini belum bisa menjual karena ada keperluan atau kita sakit atau lain sebagainya, maka bisa-bisa poin kita nggak nyampe. Tetapi kalau karena kita hijrah produk, semangat kita adalah pakai produk muslim, maka otomatis 200 poin, 600 poin pasti selalu ada. Makanya Bu Tati di awal bilang ya, ada promo milad nih, hari ini agak sibuk nih saya ngejapriin mitra-mitra, yang kurang-kurang dikit lagi, ayo. Ini juga masih ada yang tadi japrian, Teh aku mau ikutan promo milad gitu. Padahal 200 poin itu mudah banget. Dari pemakaian kita 1 bulan itu pasti lebih dari 200 poin kalau kita memang benar-benar mengalihkan belanja kita itu ke produk HNI, itu pasti lebih dari 200 poin. Apalagi yang kita alihkan itu awal bulan, bukan di akhir bulan teman-teman, awal bulan ya.
Banyak kan akhir bulan dicolek-colek dulu baru tuh. Aduh, Masya Allah itu mentor-mentornya sampai nggak tidur apa ya. Udah injury time. Wah, belum input. Ya, makanya di awal bulan kita semangat hijau produk, poin ada karena kita untung. Untung pakai produknya bermanfaat, untung dapat cashback-nya. Lebih untung lagi kita ceritakan, kita ajak. Jadi seninya HNI itu bukan jualan, mengajak orang pakai seperti kita pakai. Kan kita seneng ya pas kita pakai, misalkan kita lagi kena MAH. Kemarin saya sempat kena MAH itu setelah sekian tahun, alhamdulillah sehat. Kemarin mungkin ya satu dan lain hal, kena MAH itu Masya Allah rasanya nggak enak banget. Alhamdulillah tuh praktekin lagi Magapit, campur susu EGM, tambah lagi Procumin itu enak. Nah ketika saya ketemu sama orang-orang yang punya MAH, apalagi MAH-nya udah sampai akut atau GERD itu kan gemes banget ya kalau kita nggak ceritain manfaat produk HNI. Ya itu mah nanti hasilnya terserah dia mau ikut saran kita atau enggak, yang penting kita udah ngasih tahu manfaat produk. Tapi alhamdulillah sih selama ini yang mereka akhirnya konsul, yang mereka japri, yang mereka nanya itu pasti gitu nurut. Karena apa? Kita sudah pakai. Kita ada testimoninya loh diri sendiri. Beda testimoni kita dengan kita ngambil testimoni dari orang lain itu beda rasanya. Kita bisa ceritanya itu lebih murni, bukan pengen dibeli, bukan. Ya kalau beli mah bebas di mana aja, Bun, tapi saya cerita tuh saya ngalamin kayak gitu ya. Makanya ya ada hikmahnya ketika saya sesar ya, anak kedua ketiga itu dulu itu saya agak-agak apa ya, mungkin ya kurang baik gitu ya. Ih sesar, padahal mah ini ya enak banget tuh yang disesar. Orang mah yang berjuang tuh normal dulu itu tuh udah tobat sekarang mah. Pas saya ngerasain sesar, Masya Allah. Ternyata ibu-ibu sesar itu udahannya luar biasa. Makanya mereka tuh nyari solusi. Gimana sih cara penyembuhan lebih cepat? Karena apa? Mereka harus kerja lagi 24 jam di rumah. Nah alhamdulillah saya pernah merasakan jadi gampang. Kan di grup suka adanya. Herba pasca lahiran SC apa sih, Bu? Nah udah tuh saya jawab semua yang saya pakai seperti itu. Ya, Udah kali ya? Waktunya udah belum sih? belum masih lanjut Gitu. sampai Apa tuh? 9.30 lah. Waduh. Lanjut Oke, Mbak Jule, apa lagi ya? seru. Kalau ada yang bertanya silahkan sambil ini Ya. ya teman-teman. Karena Iya, banyak di-chat banget aja. pengalaman beliau ini ya Bu Jule, terutama di dunia online. Dan memang secara keseluruhan online itu ya sabar karena memang kerjanya luar biasa dibandingkan offline. Maka memang di antara kita juga ada yang tipe online, offline, ya sebetulnya mah terserah gitu ya. Silahkan nyamannya Betul. gimana. Cuman ya karena HN itu tersedia online dan offline, ya maka kita juga harus menyobain gitu ya, online bagaimana, offline bagaimana. Oh baik, ada yang bertanya, Mas Kodarin, boleh open mic-nya? Ayo Kalau mangga Reza, silakan. boleh? Silakan. Ada Mas Kodarin nih yang mau bertanya. Iya silakan. Bertanya apa kepencet nih Mas Kodarin? Tes. Bertanya kayaknya. Bertanya ya. Silakan. Kedengaran apa enggak gimana? Ya. Sambil nanti ini nggak apa-apa mungkin kepencet atau bagaimana. Tapi bagi teman-teman di sini silakan dimanfaatkan untuk bertanyanya biar kita tuh enak ya di kelas ini. Jadi memang santai aja ketika pemateri menjelaskan dan memang perlu pertanyaan, ya mangga silakan di chat pertanyaannya seperti apa. Nanti pemateri akan menjawab sesuai dengan pertanyaannya. Bisa dilanjut nggak apa-apa Bu Jule? Siap. Atau udah ngopi belum? Tadi Bu Rita kayaknya udah ngopi tuh. Iya, benar. Tadi saya nyimak Bu Tati. Kata Mbak Jule tadi, carilah teman yang bermotivasi. Tuh, keren banget ya. Iya. Alhamdulillah kita selalu kasih motivasi berdua ya Bu Tati ya. Benar. Nah, Kayaknya Milanya nobar nih. walaupun crossline ya, kita selalu ngasih motivasi yang keren-keren banget ya. Iya, luar biasa. Boleh kita nanti miladnya nobar, boleh? Iya, tuh kan udah saya kasih Udah ada jadwal ini tuh, jadwal. Nobar beneran. Dari kemarin kagak ada ya? Kopi bareng. Kopi bareng, pokoknya keren, ngerujak bareng. Nobar, kopdar, terus apa lagi tuh? Mabar. Tadi istilahnya apa Mbak Jule? Ibu-ibu yang seneng apa? Ya, IIDB.
ibu-ibu doyan bisnis, ada IIDN, ibu-ibu doyan nulis, ada iya. komunitasnya tuh di FB. IDB tuh banyak banget, sampai berapa ribu ya. Terus mereka kan memang namanya doyan bisnis, mereka pasti sudah punya bisnis. Ya kan kita bisa kolaborasi ya kalau HNI. Nah, di situ sih saling memotivasi, apalagi tuh komunitasnya ibu-ibu gitu ya, perempuan kita insya Allah masih aman gitu ya. Jadi kalau saya boleh lanjut nih Bu Tati ya, sambil ada yang mau silakan. nanya, mangga silakan. Mm-mm. Kita juga dalam hal prospecting harus melakukannya dengan empati. Kalau di bukunya Pak Fili kan sudah jelas tuh di bab 15 teknik prospecting with empathy. Kenapa sih kita bisa tempatkan diri kita seperti mereka gitu. Mereka yang kita prospecting, kalau kita di posisi mereka, kita mau kan diprospek dengan cara yang baik, kemudian dengan bahasa yang baik, dan dengan niat yang baik tentunya dari kita sebagai orang yang prospek. Nah, karena apa? Beda antara networker dengan sales. Kita itu networker, bukan sales. Kalau sales, ketika mereka prospek atau promosi, nawarin, itu benar-benar harus ada penjualan target. Kalau kita, hasil itu, makanya kan para mentor sering bilang, hasil itu jangan dipikirin. Kenapa? Yang kita pikirkan ikhtiar kita sudah maksimal belum. Kalau ikhtiar sudah maksimal, insya Allah hasil pasti ada gitu. Enggak hari ini ya besok, enggak besok ya lusa. Enggak dari orang tersebut, dari orang lain. Itu saya sering banget mengalami hal itu. Tapi yang kita pikirkan adalah bagaimana ikhtiar kita sudah baik belum dalam memprospek orang. Makanya niat yang benar. Niat yang benar adalah ketika kita semangat ngajak orang tuh semangat ingin berbagi kebaikan. Oh saya tuh pakai HNI sehat loh sekarang. Makanya saya ngajak kamu teh kalau dalam hati ngomong tuh buat biar kamu juga sehat. Kadang-kadang ada juga ya teman saya yang sampai saat ini udah member, tapi kan saya kadang-kadang kasihan gitu lihat dia bolak-balik rumah sakit, anaknya 3, ntar anak yang kedua, anak yang ketiga dianya. Padahal saya tuh ngejelasin lagi ya, ngajakin lagi bukan pengen dibeli gitu. Tapi akhirnya ya memang kita niat baik belum tentu juga mendapat balasan yang baik, tapi nggak masalah sih. Kita nggak usah mikirin hal kayak gitu, karena kalau kita pikirkan akhirnya apa, gerak kita jadi terbatas. Yang kemarin aja begini, yang ini begini, enggak, jangan sampai kayak gitu. Yang penting niat kita udah benar, sudah baik, dan ketika kita mau mengajak bisnisnya itu bukan kita ngambil manfaat dari orang itu, tetapi agar kita sama-sama berdaya. Kita kan sekarang udah merasakan mungkin di posisi ini, atau minimal di posisi ED, nanti teman-teman ngerasain yang namanya punya bonus di HN itu lebih dari gaji kerja. Dulu saya kerja di Astra kan terakhir gaji itu 3, sekian, tapi 8 jam kerja. Saya harus ninggalin anak-anak. Belum ditambah pulang pergi ya, misalkan pulang pergi 1 jam, berarti 9 jam kerja, saya harus ninggalin anak-anak selama 20 hari kerja untuk mendapatkan 3 juta. Hari ini di HNI mau kerja 2 jam doang, 5 jam bahkan full seharian saya bisa bawa anak-anak gitu. Ini anak-anak baru tidur tadi pas Bu Rita bicara kan saya ada off juga, saya klonin dulu tuh. Karena mereka paham gitu. Bunda ada Zoom malam ini. Kalau hari Rabu dia paham, Bunda nanti siang home sharing. Sampai yang anak 9 tahun tuh udah mulai gitu enggak. Bunda kalau kita mau dapat bonus di HNI caranya gimana? Anak umur 9 tahun itu nanya kayak gitu. Mau dapat bonus di HNI? Iya udah pakai produknya. Oh gitu harus beli dulu. Iya, ya ngapain nggak bisa daftar doang dapat bonus, nggak mungkin. Saya gitu, saya jelaskan ke anak-anak. Artinya apa? Semangat memberdayakan ini, insya Allah nanti kita turunkan ke anak-anak kita bahwa mereka di generasi selanjutnya bukan mencari kerjaan gitu ketika lulus. Walaupun hari ini saya studi pasca sarjana, cita-cita saya bukan jadi pekerja, bukan. Mungkin banyak yang kuliah tinggi dia pengen dapat posisi kerja itu minimal misalkan supervisor atau manajer, tapi saya enggak. Saya tetap tidak mau terikat oleh orang lain. Saya pengen tetap jadi independent business owner dan akan menularkan kepada anak-anak bahwa nanti kalian itu jangan mikir nanti mau jadi apa, tapi kalian harus berbuat apa gitu ke masa depan. Bahkan kalau bisa kalian yang menciptakan lapangan kerja, bisnis dari semenjak ini ya, semenjak muda. Nah, hal itu harus ditanamkan terus-menerus dan bertahun-tahun lamanya. Mungkin hari ini kita baru kenal HNI, bisnis HNI udah kepala 3, bahkan ada yang kepala 4 misalkan ya. Tapi kita bisa gitu meneruskan ke anak-anak kita yang dari mereka itu usia sekolah dasar sehingga mereka udah mulai melek nanti ini ketika masuk jenjang sekolah menengah pertama. Oh iya, berarti nanti dia bisa jadi seorang entrepreneurship itu, niat itu. Dan ketika niat itu kita
kita niatkan kepada orang yang kita prospek, insya Allah akan berasa bagi mereka. Beda sales, beda networker. Mungkin kalau sales berasa juga nih, kayak misalkan kita kalau misalkan di arisan, Bu ada yang mau numpang demo dari sales mana, kita udah mulai deh nih kayaknya nih aduh nih ada yang mau jualan nih. Mungkin kita juga awalnya mungkin dianggap itu karena kita bawa produk yang tadi Bu Rita bilang. Tapi ketika kita menjelaskan bisa jadi persepsi mereka tuh berubah. Oh iya ya. Makanya selalu saya edukasi kalau HS presentasi, Bu Rita tuh udah bagus tadi menjelaskan tentang produk. Saya edukasi kesehatan misalkan, Bapak, Ibu, jangan lupa namanya kita sehat minimal harus jaga dengan cara minum air putih berapa gelas misalkan kayak gitu. Kita edukasi kesehatan. Jadi minimal ada yang mereka dapatkan dari hasil omongan kita nih. Walaupun misalkan mereka nggak jadi beli produk kita atau nggak jadi gabung sama kita, nggak masalah. Yang penting niat kita udah baik, insya Allah sudah terhitung tuh pahala insya Allah. Seperti itu niat yang benar. Yang kedua cara yang benar. Niat yang udah benar, kalau caranya salah ya sama aja bohong gitu. Cara yang benar tuh seperti apa sih? Dengan memperlakukan mitra itu, ya kan ada yang istilah bilang, pembeli itu adalah raja, memang betul. Coba deh, yang mitra-mitra kita yang awal-awal baru gabung, itu udah kayak raja beneran dah, udah pengen dilayanin, pengen dianterin, pengen gituin. Nah, awal-awal nggak masalah gitu. Ketika mereka mungkin belum terlalu paham, mereka baru mulai, kita ini dulu layani dengan baik, perbanyak dulu persamaan, kongruen. Jadi, kalau bisa jangan banget sampai berdebat. Aduh, Masya Allah berdebat itu. Pak Holid sering bilang, kalau misalkan berdebat, kalaupun kita benar, udahlah kita ngalah aja. Kenapa? Karena masing-masing akan menimbulkan goresan. Misalkan kita pun menang, orang yang berdebat sama kita kalah, dia akan kesal, bisa jadi kecewa. Kalaupun kita kalah, dia menang, kita juga seperti itu. Makanya udah, kalau yang perbedaan itu kita hindari aja seminimal mungkin ya kalau bisa. Ya. Yuk kita Bu Jule, samakan. maaf dipotong, itu ada pertanyaan dari Mas Firman. Pertanyaannya, sekarang kan sekolah sudah PTM, Bu Jule, dan aktivitas pun masih terbatas. Pertanyaannya adalah, pada saat masuk ke sekolah, pernah nggak dilarang sama security atau penjaga sekolah yang garang gitu ya? Mungkin ini pengalaman pribadi ya. Kalau pernah, gimana nih solusinya biar bisa tetap masuk untuk mengenalkan produk ke gurunya gitu? Oh, ini kan ada tahapannya. Tapi bentar ya, Mas Firman, aku satu lagi nih. Setelah cara yang benar, baru tujuan yang benar. Nah, ini kita kuatkan dulu sebelum kita masuk ke situ. Karena apa? Kalau ini nggak kita kuatkan, tujuan yang nggak benar juga. Ngapain gitu ya kita ke sekolah-sekolah? Cuma nyari mitra doang, atau mau apa gitu kan. Nah, tujuannya harus benar. Tujuan itu kan untuk kita saling untuk bisa bermanfaat ya. Ketika kita mau memprospek orang gitu dengan tujuan yang tulus gitu ya, pengen banget ya agar guru-guru misalkan di sekolah ini pada tahu, itu kan udah tujuan kita benar ya. Kemudian kita mulai tuh tingkatin jam terbang. Awalnya itu memang saya tahu ini dari LED saya Bu Wilma. Jadi beliau itu dulu 2015 jadi SPG Event Hilo. Jadi kita itu dulu kan SPG tapi sih di standby ya di toko. Saya memang belum ada pengalaman tuh ke sekolah-sekolah. Udah gitu minder juga, nggak berani, nggak percaya diri. Nah, Bu Wilma tuh ada pengalaman. Dulu itu beliau waktu pas adiknya ngejar EED juga gitu, satu tim tuh berdua ke sekolah-sekolah. Bekal dulu dia pernah SPG dipraktekkan lagi. Kalau dulu dia pakai surat atau modal berani, sekarang nggak pakai surat-suratan. Ada sih beberapa tim lain, saya tanya dia pakai proposal gitu ya, atau maaf nih kayak pura-pura gitu ya, ngapain terus inilah gitu. Tapi kalau kita kemarin modalnya Bismillah benar-benar. Jadi kita Bismillah dah ya, tentunya kemana dulu security ya, kita security, kita perkenalkan, kita dari HNI, jika diizinkan presentasi ke guru-guru untuk memperkenalkan produk halal, saya harus menghubungi siapa, biasanya itu TU atau Humas, di sekolah itu ada, atau bagian kesiswaan. Dan Alhamdulillah, setiap ketemu TU, Humas, kesiswaan, walaupun pada akhirnya misalkan nggak diizinkan sama kepala yayasan atau sama kepala sekolah, mereka itu tetap baik gitu sama kita. Kan enak ya, walaupun ditolak tapi baik gitu. Nah, rata-rata seperti itu. Ketika sudah diizinkan, baru jadwal. Nah, jadwal itu kan mereka yang menentukan. Misalkan ada yang misalkan hari ini kita datengin, besok udah ngasih jadwal. Ada malah yang
saya pikir udah Masya Allah banget ini mah ke satu SMA plus pesantren juga. Pas kita ini ya, bismillah kita coba gitu. Kalau ada orangnya di situ, ternyata itu bagian ya kayak kesiswaannya ibu-ibu. Ya udah mangga teh, maunya kapan? Jadi dia yang nyerahin ke kita, itu kan senang banget. Terserah kita maunya kapan. Padahal kita kan nunggu ini dari sekolah ya. Kan mungkin misalkan mereka yang tahu ya guru itu jam istirahatnya jam berapa, atau luangnya itu jam berapa, ngumpulnya jam berapa. Jadi kalau kemarin udah banyak ya, 10 lebih lah sekolah, terus kita bagi-bagi. Nah, karena saya nggak mau sendiri atau cuma berdua yang hebat gitu istilahnya, yang jago, sama Bu Wilma, akhirnya saya ajak tuh tim saya dan Bu Wilma ajak tim dia. Jadi kita cross line-an. Kalaupun nanti alhamdulillah waktu itu juga ada banyak, semua kebagian. Jadi saya sebagai ininya nih gegeduknya harus mampu membagi rata. Jadi jangan sampai ada yang ini mah mentang-mentang dia nggak ngomong, kan yang ngomong cukup 3 orang biasanya nih ya, yang opening sama yang kayak demonya isinya sama nutup. Kalau dia terus yang ngomong, misalkan saya doang atau Bu Wilma atau yang lain nggak belajar, makanya yang satu misalkan kita contohkan di sekolah satu, besok di sekolah berikutnya dia harus opening atau dia harus yang closing. Caranya tuh kita ulang-ulang terus, demonya juga yang itu aja. Kenapa? Agar bisa diduplikasi. Pernah ada satu hari bentrok 2 sekolah, kebetulan kan deket-deketan tuh di Kelurahan Karadenan. Akhirnya saya ada ide, ya udah gini aja Bu Wilma, kita berempat, Bu Wilma sama mitra saya sama mitra Bu Wilma, padahal semuanya juga mitra saya ya. Tapi jadi biar mitra saya belajar sama Bu Wilma, nanti yang Diana sama saya ke SLB, Bu Wilma ke SMP 3, udah tuh akhirnya bagi. Kalaupun ada yang closing, saya biasanya jarang sih ngambil buat mitra-mitra semua, yang penting semua kebagian satu-satu, jangan berebutan ya nak, saya bilang gitu. Alhamdulillah semua senang gitu. Kan udahnya kita makan di mana, di bakso mana gitu ya. Terus pas makan itu ada yang lagi ngumpul lagi, ibu-ibu, yuk kita tes nyali, ayo coba siapa yang mulai nanti, atau saya yang buka ya, ntar situ yang itu ya, yang jangan lupa ya, jangan saya terus ya. Iya siap Bun, saya prospek yang ini. Jadi alhamdulillah seseru itu kita mah gitu. Itu pun kita memanfaatkan waktu pas anak sekolah, kan anak udah mulai PTM nih sekarang, alhamdulillah. Anak saya pulang jam 1, ada anaknya pulang jam 10 atau jam 11. Karena area kita deket, Bu Jule izin dulu ya ngejemput anak, nanti balik lagi, oke. Nanti langsung cus ya ke sini, saya bilang gitu ya. Ntar janjian di SMP ini, di ini. Jadi kita nongkrong di kadang-kadang depan SD, depan SMP gitu. Malah sering saya nongkrong itu depan SLB. Kenapa? Bukan hanya untuk prospek ya. Di SLB itu kan tahu sendiri ya teman-teman, anak-anaknya SLB gitu ya, sekolah luar biasa. Agar apa ya, kita tuh lebih bersyukur, ya Allah, kita tuh normal gitu. Allah kasih fisik yang sempurna. Mas saya sih nawarin produk halal aja malu gitu. Kadang-kadang saya suka gitu ke teman-teman juga. Anak-anak kita, anak-anak sehat semua. Alhamdulillah pakai produk kayak ini sehat semua kan. Nah makanya yaitu ajang syukur kita sama ajang kita melatih jam terbang ini nih. Kan di tujuan yang benar meningkatkan jam terbang atau pengalaman dan kemahiran. Makanya kalau paling enak minimal tuh berdua. Jangan sendiri amat, nggak ada temen ngobrol ntar. Kalau dicuekin dia bingung sama siapa. Kalau berdua kan masih mending ya ada tiktokan seperti itu. Saling toel lah. Ini apalagi ya Bu Tati? Mungkin mudah-mudahan menjawab ya Mas Firman ya. Seperti itu sih modal bismillah saya mah. Itu ada pertanyaan lagi sih terkait tadi nyobain produk katanya nggak cocok. Nyobain bakery nggak cocok karena biasa gitu ya, Wardah mungkin ya. Jadi belum berani lagi nyoba tuh. Mungkin temanya nggak ini, cuman ya masih terkait lah, nggak apa-apa. Iya, tuh? ya udah kalau nggak cocok, kalau merasa nggak cocok nggak usah diteruskan. Kalau saya simpel gitu, kalau ya? bisa jadi ya sebenarnya kalau secara apa ya, Timbun Nabawi itu bisa jadi namanya DOC, direction of reaksi. Biasanya mungkin ya, saya kan nggak tahu ya Bunda sebelumnya pakai produk apa atau apa. Ini juga yang sering saya jelaskan gitu, ketika ada mitra atau konsumen kita belum cocok, bukan nggak cocok sih, belum cocok aja, pasti cocok semua pakai produk kayak ini pasti cocok, cuma ada tahapannya, ada yang cepat, ada yang memang lebih lama. Tapi saya memang agak simpel ya, karena apa, udah banyak yang dipikirkan gitu. Kadang-kadang kalau ada mitra yang misalkan belum cocok dengan herbal, ya udah pakai yang cocok aja. Apa kosmetik cocok, ya udah pakai kosmetik, belum ya udah produk keseharian, home care kayak gitu. Karena apa, kita nggak mau nambah beban pikiran yang negatif ya, karena
itu akan menguras energi, juga menurunkan imun tubuh. Jadi saya yang damai-damai aja. Ya udah Bunda, ya udah pakai yang itu aja. Berarti nanti tapi yang lainnya pakai HNI ya, saya bilang itu udah selesai. Iya. Karena ini itu ya Mbak Jule, bisnis yang gampang banget ya, jadi nggak usah dibikin pusing ya. Iya, jadi nggak ribet, nggak ini, ya udah selesai gitu. Kadang ada yang misalkan, saya emang nggak pakai herbal gitu-gituan Bunda. Oh ya udah nggak apa-apa. Tapi kan kosmetiknya bagus loh. Ya udah boleh deh kosmetik, ya udah. Jadi dari mana aja celahnya bisa kita masuk ke konsumen atau ke mitra. Nah itu yang penting mah kita harus dengan empati ya. Beda dengan empati dengan modus, beda ya. Termodus lagi, modus ini. Namanya juga udah jelek ya modus, tapi kalau empati kan seenggaknya udah kata-katanya positif ya. Iya. Sehingga juga enak didengar, enak dipraktekkan. Iya, makanya kita juga harus lebih care, lebih peduli sama mitra. Ya mitra itu anak angkat lah gitu. Ada masalah apa kadang-kadang juga enggak melulu ngebahas HNI ya. Ntar akhirnya jadi saya tuh kalau misalnya ke tempat mitra mau AS ceritanya atau mau coaching beliau, saya jadi tempat sampah kan, beliau curhat dulu, oke ya Bu, ya apalagi Bu. Nah kalau dia gimana ya Bun solusinya, nah baru saya masuk seperti itu. Makanya banyak banget deh mitra yang ini ya, insya Allah tahu lah. Nah ketika kita tahu atau paham karakter mitra itu kita bisa ngedrive mereka. Pernah pengalaman ya, ada mitra saya yang hendak berhenti jadi DC karena beliau senior ya, seumuran dengan ibu saya. Bun, besok saya udah mau berhenti dari DC. Saya mau ngabisin stok produk yang ada aja. Saya sih nggak langsung jawab. Oh kenapa Bu? Gini. Oh iya, oh begitu ya Bu. Baik. Boleh nggak saya main aja ke tempat Ibu biar jelas. Jadi saya nggak jawab di WA. Mungkin kalau di bahasa WA nanti malah salah paham ya. Saya dengerin dulu curhatannya dia, panjang kali lebar kali tinggi, 1 jam apa 2 jam, baru terakhir. Gimana ya Bu solusinya kalau kayak gini? Nah, kalau solusinya kayak gitu berarti Ibu terusin DC-nya, tambahin stok produknya. Masya Allah. Di akhir bulan omsetnya malah naik. Ya, jadi sampai sekarang masih terusnya. Artinya apa? Ya gimana kitanya sih sebenarnya ya. Jangan juga dijadikan beban. Ada mitra kita yang begini misalkan atau yang tidak sefrekuensi sama kita terus kita langsung menjudge gitu. Enggak. Bisa jadi mereka itu sebenarnya lagi ada problem dan mereka butuh solusi. Bisa jadi kita jadi solusinya seperti Bisa itu. jadi mitra juga sebenarnya pengen dicolek juga sama mentor ya Mbak Jule ya. Bisa. Itu kadang nggak, beliau nggak kebagian jatah saya gitu. Saya bilang, aduh mohon maaf ya Ibu. Saya bilang saya baru kesini lagi. Aduh Ibu bukannya saya lupakan. Atau bingung ya. Dalam 7 hari waktu saya udah kesini. Ibu belum. Makanya saya baru kesini. Udah tuh akhirnya dia cerita. Yaitu ya udah saya kasih solusinya. Dan alhamdulillah masih semangat sampai sekarang malah ini lagi. Malah makin keren. Gitu sih. Pengen dicolek sama mentor. Udah ya Bu Tati? Apa ada lagi? Ya. Kalau ada yang mau disampaikan boleh, karena memang mentor ini kan kita lagi sedang ke Bandung ya, kalau nggak salah hari ini udah mulai ke Bandung. Bu Jule ikut offline apa online? Alhamdulillah diundang offline. Belum nyiapin apapun. Soalnya saya kan tipe golongan darah O ya. Jadi kalau ada apa-apa besok berangkat belum ada. Paling ntar besok pas 2 jam sebelumnya. Kayak kemarin ke Purwokerto nih. Berangkat Selasa siang jam 2. Terus saya baru pulang 1:30. Baru nyiapin. Itu udah kayak apa tahu. Seperti saya banget itu. Sama seperti saya. Kalau kita atur jadwal buat itu ya, Bu Tati, buat nobar ya. Iya, boleh. Buat nobar ya. Karena barokallah ya, mentor ini kalau tidak salah Pak Esa sudah jalan hari ini ya, hari Jumat ke Bandung untuk menghadiri milad HNI gitu ya. Nah ini ada pertanyaan dari Mbak Mega, Bu Jule, saya belum ketemu tim saya sesama mama nih. Ini mitra saya nih Bu Jule yang bertanya, Masya Allah, Alhamdulillah. Mitra saya semua nih yang nanya. Keren. Untuk PCA bareng terkadang sama Mas Firman sebagai mentor saya. PCA bareng ke sekolahan, walaupun Mas Firman paling jago ngomongnya sama mama. Nah gimana cara untuk saya bisa gesit PCA bareng dengan tim mama? Minta tolong kasih sarannya dong Bu Jule. Hehehe. Juga. Coba Bu Tati, mentornya nih. Apa-apa kan dasarnya sama Bu Jule, silakan. Ya, sebenarnya gini, saya pun mungkin baru ketemu tim solid nggak mudah dan nggak sebentar ya.
Tapi minimal ketika kita paham gitu kondisi mitra-mitra kita. Ini kan lagi perubahan nih, lagi proses perubahan kembali mulai dari online, anak-anak ke offline. Itu pun ada yang masih offline online nih. Jadi kita harus menyesuaikan. Dan kita juga nggak bisa memaksa yang jadi kemauan kita ke mitra. Makanya tadi saya bilang kan, misalnya kita berempat, ada akhirnya, Bu Jule, saya izin dulu ya, hari ini anak saya online, jadi saya nggak ada motor. Pas offline dia dipinjemin sama suaminya motor, pas online enggak. Akhirnya pas online itu nggak bisa ikutan gesit, misalkan. Oh gitu ya Bun, ya udah. Tapi kalau Bunda bisa, ntar saya jemput teh. Saya tuh masih antar jemput mitra kadang-kadang gitu. Karena apa? Ya udah biar bareng. Akhirnya mitra teh bukan malu ya apa ya. Akhirnya merasa, nggak enak, sampai mentor datang ngejemput, antar jemput. Nggak apa-apa Bun, selama saya bisa. Tapi nanti kalau misalkan itu Bunda ajak lagi mitranya yang bisa, yang punya motor. Jadi Bunda boncengan sama mitra Bunda, nanti saya ngajak yang lain seperti itu. Jadi kita memang harus tahu kondisi masing-masing. Begitupun saya ketika ini disesuaikan jadwal. Kalau kita memang ini ya, harus selalu berprasangka baik. Saya alhamdulillah banget pas kemarin Bu Wilma ngajakin, kebetulan banget anak saya pas offline. Offline itu biasa sampai jam 11 doang, ini sampai jam 1, itu kan ada spare waktu lama. Nah, terus kita juga pas dapat jatah presentasi itu disesuaikan dengan waktunya teman-teman yang ikutan. Jadi hari ini yang bisa ikut siapa? Saya kirim di grup nih. Besok kita presentasi di SMP ini, siapa yang bisa hadir? Saya Bu, misalkan saya izin dulu Bu, anaknya kurang sehat. Kan kalau kayak gitu nggak bisa kita paksain ya. Bunda harus ikut. Anak lagi sakit, masa kita harus suruh ikut? Kan nggak mungkin. Terus ada lagi yang sakit. Tapi masih ketemu saya, mau motoran. Wah ini tuh saya japri ya. Bun gimana, udah sehat? Kemarin sakit apa? Bukan sakit sih, biasa Bu Jule lagi PMS. Oh, kalau lagi PMS berarti dia lebih sensitif. Oh nggak bisa, dipaksa-paksa. Kan ada yang kayak gitu ya, akhirnya dia baper nanti. Ya kita juga harus paham ya, intinya sebagai mentor ketika kita mau ngajak mitra, kita turunin dulu ego kita. Kita samakan posisinya seperti mereka. Ayo Bun, sama-sama yuk PCA bareng, yuk Bun, kita sukses bareng. Yuk Bun, jadi kita itu bukan bos ya, bukan bos mereka yang merintahin, Bun, kamu harus ini ya, harus PCA ya bareng saya. Kalau harus kan kalimat perintah, yuk Bun, PCA bareng saya biar saya ada temannya. Jadi bahasanya nemenin saya gitu. Saya sendiri nih Bun, temenin yuk, minimal satu aja ada. Kalau udah sering jalan tuh enak. Nanti obrolan apa aja jadi nyambung. Ya memang hari ini juga beberapa mitra saya ada yang masih jalan sendiri. Bahkan bapak-bapak di Gunung Putih itu jalan sendiri. PCA-nya ke ibu-ibu. Katanya dia timnya belum ada yang mau. Ya udah nggak apa-apa. Nanti juga ketemu Pak yang mau. Terus aja semangat. Yang penting Bapak istiqomah kayak gitu. Ada juga yang pengen barengan sama saya. Saya tidak mengharuskan mitra jauh barengan sama saya. Saya tuh memang ngejaring yang deket, stokis-stokis yang dekat. Makanya setelah Jaka itu kan kakak kampungku, kampung HNI. Udah, saya nggak usah jauh-jauh mainnya. Di tiap perumahan harus ada jejak-jejak stokis, halamat. Jadi kalau itu biar bisa jalan bareng-bareng. Ya, memang saya juga cukup ke mitra yang jauh teh udah applause banget teh buat mereka gitu, udah salut mereka itu dengan kemandiriannya itu masih bisa ngerjain HNI. Kadang-kadang kan kita kalau mentornya deket enak ya, bisa didampingi, dia HS presentasi bareng atau HS pembinaan bisa ikut terus kan. Kalau jauh nggak bisa. Tapi saya selalu bilang sama yang jauh nih, yang jauh dari mentor, justru Bunda ini kesempatan yang sangat bagus, bisa jadi Allah takdirkan Bunda jadi leader di sini. Ketika memang jauh dari mentor, itu ada beberapa mitra saya jauh yang memang apalagi yang udah nyebrang pulau ya kesulitan, tapi alhamdulillah mereka paham tentang cakep, kemudian mereka yang harus jadi leadernya gitu. Mereka harus memaksakan diri jadi leader bagi timnya. Kalau enggak, ya siapa yang akan memulai gitu kalau bukan mereka. Seperti itu. Jadi itu ya Mbak Jule, untuk menemukan tim solid itu semua proses ya? Enggak. Itu juga, ya Allah, itu juga enggak sebentar. Bahkan yang sekarang itu dari yang 2000 berapa ya, yang awal-awal saya gabung. Itu ya Allah 2 tahun apa 3 tahun ya Allah, tarik ulur terus. Sampai akhirnya beliau ini yang mitra saya yang jadi tim solid saya gini, Bu Jule kok mitra-mitra saya sekarang begini ya, tapi sih saya nyadar dulu juga saya gitu sama Bu Jule tiap ya gitu. Ya udah Bun, nggak apa-apa, nikmatin aja, saya emang nggak masalah, ntar Bunda Ya, tetap jadi buat aja. Bu Mega terus aja bergerak, nanti juga bakalan ketemu timnya gitu, karena kita juga semua juga sama. Untuk menemukan tim solid juga kan nggak butuh waktu sebentar gitu kan.
Iya, nanti betul juga banget. akan ketemu. Nanti di saat ketemu tim solid, itu dia akan datang sendiri. Bahkan itu kalau kita ngundang acara malah dibatasin sekarang mah gitu ya. Saking banyaknya tim yang mau solid dengan kita, eh, kapasitas 20 orang yang datang bisa 50. Bahkan di op gitu. Sampai udah kebanyakan nggak muat. Tapi kalau belum ketemu tim solid, kita undang 2 aja, 5, 10 ya. Bahkan yang datang 1, 2, bahkan belum Betul. datang gitu. Jadi terus aja gerak Mbak Mega. Nanti juga bakal ketemu. Kita juga dulu begitu. Gitu ya Mbak Mega. Iya, Begitu Bu apa Tati. ya terima kasih Bu Rita, Bu Jule, memang ya kalau bisa dibilang semuanya tuh berproses, maka memang ya dinikmati prosesnya. Dan kalau saya melihat para agen H ini yang saat ini tuh memang luar biasa. Baru-baru udah keren, baru-baru udah cakep gitu ya. Dulu kita kalau dibicarakan sekarang malu gitu ya. Kalau itu lambat gitu. Tapi karena berkat keistiqomahan, berkat manut sama mentor, ya jadi akhirnya ya alhamdulillah dapat juga gitu ya istilahnya. Entah tim solid, entah itu omset, entah itu apapun, ya karena memang di hand itu sederhana dan sesimpel itu. Jadi bagi teman-teman yang baru merintis, entah itu prospecting ataupun cara kerja benarnya, HS-nya, follow up-nya, PCA-nya, ya memang dinikmati saja gitu ya. Karena memang tidak ada yang salah gitu ya. PCA enggak closing enggak salah gitu ya. Ngobrol enggak kena enggak salah juga gitu ya. Karena saya pengalaman gitu ya Bu Rita, Bu Jule, saya sih sederhana dan termasuk santai gitu ya. Artinya apa ya? Karena bisnis ini adalah membangun karakter gitu ya. Dan membangun karakter ini ketika kita bersinergikan dengan rasa spiritual yang tadi market, yang poin yang nomor 3, itu bahkan bisa kita sinergikan dengan yang namanya tuh mempererat persaudaraan gitu ya. Dan mempererat persaudaraan ini bisa dibagi menjadi 4 gitu ya. Pertama memang ta'aruf gitu ya, kenalan gitu. Setelah kita kenalan, ya kemudian tahap keduanya adalah tafahum, paham gitu ya. Oh paham karakternya begini, oh dia mah sensitif, oh dia mah nggak mau diajarin, oh dia mah mau jalan sendiri gitu. Tapi kalau kita paham biarin aja gitu ya. Selama dia ngomset, selama dia pakai, kita cuman memantau sebagai mentor gitu dan mengingatkan saja. Kemudian tahap ketiga adalah ta'awun. Ta'awun gitu ya. Setelah kenalan gitu, setelah paham, ta'awun, ada saling menolongnya gitu ya. Ada rasa empati, ada rasa simpati, ada peduli gitu. Ini yang sangat luar biasa. Dan Astagfirullahaladzim, tar dulu. Aduh, kemudian Kenapa Bu kemudian Tati? iya biasalah banyak iklannya. Belum pada Kemudian tidur udah jam segini. iya, yang keempat adalah ini takaful, saling Takaful. menanggung, saling beban gitu ya. Dan saling beban ini bisa dikatakan kita membangun tim. Maka ketika ngebangun tim ini kita disatukan dengan crossland gitu ya. Karena memang kita dari mentor gitu. Coba cara ngebangun tim terutama yang sudah ED itu kan untuk meningkatkan omset dan semuanya syarat LED memang ngebangun tim. Caranya bagaimana? Yaitu misalnya kalau ada 6 jalur menjadi 3 jalur gitu ya. 1 dan 2 ngetim yang tadi Bu Jule bilang gitu ya. Terus 3 dan 4 jalan bareng, 5 dan 6 jalur gitu. Karena ketika kita presentase ataupun perkenalan di luar itu kan ada TikToknya gitu ya. Yang satu diem, ini gitu. Jadi nggak sendirian gitu. Dan memang itu coba deh dikerjain, coba deh dijalankan gitu. Sehingga kita akan mendapatkan ya ibaratnya mutiara-mutiara ataupun mitra-mitra yang memang sama seperti kita. Karena bisnis sains itu bisa dikatakan apa ya, membangun karakter dan membangun apa ya, kita tuh jangan tergantung sama mitra. Karena hati-hati karena kita nanti akan seperti itu juga gitu ya. Jadi kalau mitra nggak jalan biarin aja gitu, cari yang lain gitu. Jadi jangan Kalau kita ngandelin gitu ya Bu Tati ya. gimana Bu Rita? Jangan ngandelin gitu ya. Ya, tidak mengandalkan gitu. Karena ya tadi yang Tabu Jule bilang, oh ya ketika dia sudah ngeklik, dia belum mendapatkan timnya, itu jangan-jangan dulu saya begitu, gitu kan. Jangan-jangan dulu saya juga lama kok gitu ya.
Nah, kenapa di saat ini baru ngeh dan itu tidak kembali kepada diri kita, misalnya nggak cepat ngeh, nggak cepat istighfar gitu, malah menyalahkan mitra, misalnya malah menyalahkan mentor misalnya gitu ya. Padahal itu dulu saya gitu misalnya. Oh iya dulu juga saya kan gabung sama Ujule lama, bahkan 2 tahun, 3 tahun. Baru sekarang ngekliknya. Pas sudah ngeklik, kok saya belum dapat tim sih ya? Gitu kan. Nah, seperti itu bahasanya. Padahal itu ngebangun karakter kita dulu gitu ya, akibat dulu, jadi sekarang terasa gitu. Maka bagi siapapun yang hari ini pengen sukses di HNI, maka perbaiki mindset, perbaiki karakter, perbaiki sederhanalah dan simple. Apa sih namanya tuh ya, sederhana sih kalau saya lihat HNI itu. Yang ribet itu pola pikir kita. Adapun masalah di lapang macam-macam, ya kita nikmati aja dengan senang hati. Karena semakin sulit berarti nanti imbalannya juga besar gitu ya. Kesuksesannya juga akan besar gitu. Sesuai dengan apa yang kita kerjakan hari ini gitu ya. Ada lagi tambahan Bu Rita atau Bu Jule, silakan. Ada waktu 15 menit sambil nanti saya menjelaskan mengingatkan kembali kepada seluruh peserta. Kalau dari saya cukup Bu Tati, mungkin Mbak Jule ada. Enggak cukup. Oh cukup, iya. Terima kasih Bu Rita dan Bu Jule malam ini sudah mengisi kelas akselerasi. Semoga bagi teman-teman yang hari ini hadir, semoga Allah jadikan amal jariah kita gitu ya. Semoga Allah tambahkan kebaikan-kebaikan ya, walaupun belum berupa omset tapi minimal amal jariah yang memang lebih besar dari bonus kita gitu ya. Lebih besar dari TPG kita gitu ya. Pokoknya tidak ada yang sia-sia ketika kita berada di jalan yang lurus gitu ya, di komunitas HNI yang saya rasakan seperti itu, tidak ada yang sia-sia gitu ya. Enggak closing itu ya wajar gitu ya, closing juga ya alhamdulillah. Baik, terima kasih Bu Jule, Bu Rita atas waktunya. Sama-sama. Mengingatkan kembali nih kepada seluruh kelas akselerasi ini 1 dan 2 untuk menyetorkan gitu ya nama-nama yang new AB-nya gitu ya ke Teh Nurma di hari Sabtu dan hari Ahad, dan pastikan semuanya terlaporkan gitu ya, karena banyak juga yang tidak melaporkan padahal dapat gitu ya. Pas ada pengumuman kok saya nggak ada, ternyata lupa menginformasikan kepada Teh Nurma. Dan pastikan juga setiap teman-teman yang mengirimkan mitranya di kelas akselerasi itu memang ngobrol dulu sama mitranya gitu ya, dijelaskan biar teman-teman yang diajak itu tidak bingung gitu ya. Apalagi nanti kita akan ada kelas ketiga, masih ada pembukaan pendaftaran. Silakan teman-teman semuanya diajak juga gitu ya, mitra-mitra semuanya agar bisa mengikuti kelas akselerasi ketiga ini. Dan memang kita percepatan gitu ya, apalagi ketika kemarin Bu Jule ya ke Purwokerto itu api unggun yang sangat panas gitu ya, api unggun yang membakar gitu. Bagaimana kita semakin bergairah di HNI, bagaimana kita sebagai pemenang pemilik pasar halal HNI di masing-masing wilayah gitu. Semoga semakin berkah. Terima kasih atas kehadiran semua para peserta kelas 1 dan 2 dan kepada pemateri Bu Rita dan Bu Jule. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Semoga kita semakin sukses di HNI dan banyak mensukseskan mitra-mitra kita. Kita doakan juga mitra-mitra kita yang targetnya menuju ED, semoga tercapai ED-nya, dan ED-nya bukan hanya ED biasa tapi ED sehat gitu ya. Ketika ED sehat ya otomatis menjadi LED. Dan yang sudah LED semoga semakin kokoh dan menuju platinum gitu ya, tanggung. Kalau premium mah katanya, kalau prime mah tanggung gitu ya, walaupun sekarang ada sepel premium gitu ya, kita mau nggak mau kita juga harus naik kelas nih ya, harus prime juga gitu, luar biasa. Jangan lupa setorkan keagenan baru yang kemarin teman-teman closing. Semoga ada pemenang gitu di setiap kelasnya dan semakin banyak pemenangnya. Semangat terus dalam HNI gitu ya, karena kalau enggak kapan lagi kalau enggak sekarang semangatnya. Jangan dilihat
sekarang dulu gitu ya, nanti 3 tahun, 5 tahun gitu. Karena memang berproses. Kadang kita kerja puluhan tahun aja kuat gitu ya. Kita puluhan tahun aja nggak komplain. Ngomongnya masih butuh gitu ya. Kerja udah berapa lama? Ya lumayan lah. Ini ya, lah kan butuh gitu ya, gitu. Seperti itu bahasanya. Kadang kita merasa belum sukses, padahal dia ini baru setahun, baru 2 tahun, baru 3 tahun. Kadang memang kelihatan tuh ketika sudah 5 tahun, 7 tahun, baru memang kelihatan kita suksesnya di HNI. Rata-rata seperti itu sih. Jadi yang hari ini mengejar mimpi dan macannya, tetap bersemangat, karena kita sudah ada di kendaraan yang pas, kita sudah ada di komunitas yang pas gitu ya. Tinggal kita memanage diri sendiri gitu ya. Semangat apa enggak semangat atau semangat lebih semangat gitu ya. Karena memang itu yang kita punya dan itu memang akan terinstal kepada seluruh mitra kita gitu ya. Karena saya juga banyak gitu ya mitra-mitra saya jauh, alhamdulillah merasa dekat gitu ya. Walaupun ada di luar Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya, di Sumatera gitu. Tapi karena kita merasa dekat gitu, itu masya Allah luar biasa. Kedekatan hati masya Allah luar biasa, maka kita kulubnya dijaga gitu ya, kedekatan hati terus kita tersinergikan dengan memang tergantung sama Allah gitu. Jadi memang HN itu bisnis yang luar biasa, bisnis yang memang bukan sekedar apa ya, produk gitu ya, tapi memang bisnis kekeluargaan. Subhanallah, masya Allah luar biasa. Kita tutup ya pertemuan ini. Selamat rehat, selamat berdoa supaya dapat door prize di miladnya gitu ya. Dan Amin. pastikan juga teman-teman ngajak mitranya ya untuk nobar. Jangan sendirian, sayang gitu ya. Walaupun misalnya tidak terdaftar nih di HNI-nya tidak apa-apa, minimal dapat aura sinerginya HNI seperti apa. Anggap aja disentul gitu ya. Anggap aja kita nonton di Sentul gitu, serapih mungkin, dress kodenya, kopinya, makanannya gitu, karena ini gratis gitu. Luar biasa. Alhamdulillah udah miladnya offline gitu, walaupun kita belum bisa hadir secara offline, tapi setidaknya ruhnya sama aja gitu ya. Maka pastikan ada sehari besok untuk japri-japri seluruh mitranya, agar meramaikan milad HNI yang ke-9, dan semoga kita doakan sesuai dengan tagline-nya itu pengabdian buat negeri gitu ya. Dan itu akan menjadi api semangat buat kita semuanya sampai ke mitra-mitra kitanya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai MC di sini, sebagai host, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Ya.